Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi ursila linnasi wa khasatan lana rahmatan lil alamin. Wa ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini Allah kembali memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Semoga kita termasuk di antara hamba yang pandai mensyukuri semua nikmat Allah itu. Allah berjanji di Quran surah ke-14 ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mampu mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka aku akan terus tambahkan. Dan itu menggunakan lam taukid untuk penguat. Kata Allah, pasti aku janjikan aku terus tambahkan nikmat itu. Di antara makna syukur itu bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi pernah saya terangkan juga di sini saat kita bahas Al-Fatihah, syukur lebih kepada ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang Allah berikan dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang telah Allah tetapkan. Allah meminta mata digunakan untuk melihat yang baik. Maka bentuk syukurnya gunakan mata untuk menatap yang baik-baik. Allah tidak ciptakan lisan dan mulut kecuali untuk bertutur yang baik-baik. Maka gunakan lisan ini untuk berkata yang baik-baik sebagai syukur kepada Allah. Demikian Allah tidak ciptakan sampai ke kaki kita kecuali berjalan dengan penuh kelembutan dan tawadhu. Maka hindari segala sikap-sikap kufur seperti sombong, ria, angkuh dan sebagainya. Kalau kita bisa menjaga diri kita baik, tampak soleh di hadapan Allah, maka Allah akan mengondisikan semua lingkungan kita menjadi baik kepada kita. Mustahil ada orang yang kata-katanya lembut kemudian dikasari oleh orang, itu mustahil. Mustahil ada orang yang berjalan dengan tawadhu tiba-tiba disombongi oleh orang, itu mustahil. Mustahil ada orang-orang yang jujur kemudian tiba-tiba dizalimi dengan tidak menentu oleh banyak orang, itu mustahil. Karena itu setiap nikmat kita gunakan pada yang benar, maka Allah akan menggunakan semua fungsi sekitaran hidup kita untuk membantu kehidupan kita lebih mudah. Mohon maaf, mungkin kesulitan yang dialami saat ini bukan karena kurang hebat kita mengatasinya, tapi mungkin ada persoalan-persoalan syukur nikmat yang belum tuntas. Mungkin karena kata-kata yang kurang bijak kepada kedua orang tua, sehingga ada perasaan yang belum tuntas untuk mendoakan kita. Ada kalimat-kalimat yang kurang pantas kepada pasangan, sehingga ketenangan tidak terbawa dalam pekerjaan. Demikian seterusnya. Nikmat harta juga begitu. Coba dicek, jangan-jangan selama ini lebih banyak nafsunya dibandingkan berkahnya. Banyak dibeli, tak banyak fungsi, itu nafsu namanya. Banyak ingin tapi tak butuh, itu nafsu namanya. Maka semakin orang mencukupkan nafsunya, semakin banyak beban dia bawa dalam hidupnya. Bukan sekedar akhirat yang dipertanggungjawabkan, tapi beban yang dipikul dalam kehidupan pun tidak mudah. Anda banyak mengoleksi pakaian yang tak butuh, bukankah Anda harus punya beban untuk merawatnya? Minimal punya tempat untuk bisa menaunginya, punya waktu untuk merawat, punya waktu untuk memperhatikan. Kalau kita tak pandai gunakan kalimat syukur, maka beban hidup semakin meningkat. Karena itu, gaya fashion yang dipenuhi tapi tidak butuh yang didapatkan, itu persamaan fisikanya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan hukum Pascal-nya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Makanya kita harus menyesuaikan dalam beberapa hal untuk kembali pada nilai-nilai kehidupan. Oke, waktu kita terbatas. Sekarang kita ada bagian titik-titik akhir di pembahasan bab sholat. Nanti kalau sudah beres semua, saya review dari awal sampai akhir dengan menggunakan satu perangkat ya. Nanti mungkin saya minta teman-teman siapkan InFocus. Saya sudah buat PowerPoint, sudah ada, sudah lama. Mungkin nanti setelah selesai saya urutkan dari awal dalam bentuk gambar untuk mengingatkan kita semua. Dan boleh di copy, saya tidak punya hak cipta. Ya, Anda boleh copy, sebarkan lagi, mudah-mudahan jadi amal soleh untuk semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam titik bahasan terakhir dalam bab sholat sebelum amalan pasca salam, yaitu amalan di penghujung sholat sebelum salam. Kita buka dengan hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 3499. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini referensi pertama, jadi kalau nanti ada yang tanya kita bisa jawab. Riwayat At-Tirmidzi. Oke.
Nomor hadis 3499. Dibiasakan pakai ini ya. Nih, asalnya begini. At-Tirmidzi. Asalnya begini. Oke. Nah. Dari kata Tirmidz. Ada yang menyebut Turmuz. Ini nama daerah. Ya, daerah yang sekarang ini dulu masuk pecahan Soviet. Sekarang di wilayah Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan sekitaran itu. Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad. Cuma beliau ini tumbuh dan berkembang di daerah Tirmidz. Sehingga disebut At-Tirmidzi. Orang yang tumbuh besar sampai wafat di daerah Tirmidz. Biasanya begini. Kalau ada al atau at, ujungnya i, itu sudah rumus menunjuk pada daerah. Asal tidak kepada nama atau identitas. Jadi kalau kita ingin katakan begini, saya berasal dari tempat A dan Islam sudah datang ke tempat saya. Di buktinya saya masuk Islam. Atau ingin menunjuk daerah saja tanpa membawa identitas agama, maka tambahkan al di depannya, ujungnya tutup dengan i. Pernah dengar Al-Bukhari? Kan? Ya, pengarang Sahih Al-Bukhari itu kan nama aslinya Muhammad. Punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negaranya Uzbekistan sekarang. Nah, karena daerahnya dari Bukhara, beliau ingin katakan begini, saya dari Bukhara, bukan dari Arab. Ya, maka beliau katakan Bukhara tambah al di depannya, al-Bukhari, ujungnya i, al-Bukhari. Ada ahli hadis terbaik di bumi di abad ini yang telah wafat. Ya, sebelumnya. Gelarnya Musnid. Musnid itu gelar cukup tinggi. Musnid itu ahli sanad. Musnid ad-dunya, ahli sanad sedunia. Sanad itu silsilah orang yang meriwayatkan sampai Nabi. Bisa, pernah dengar hadis ini? Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu kan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitabnya nomor hadis 4719. Tapi kan Imam Al-Bukhari nggak pernah ketemu Nabi. Karena lahir jauh setelah Nabi wafat. Dari mana Al-Bukhari mendapatkan hadis itu? Terus kita runtut. Ya, misalnya, Al-Bukhari ini menerima hadis dari sebelum orang-orang sebelumnya sampai ke Nabi. Maka Al-Imam Al-Bukhari menerima hadis dari Al-Hajjaj. Hajjaj menerima hadis dari Syu'bah. Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Marthad. Al-Qamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Ali bin Abi Thalib dan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dan Ali radhiyallahu taala anhuma menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, urutan dari tadi sampai ke Nabi itu dari Hajjaj bin Minhal sampai dengan ke Nabi itu disebut sanad namanya. Ada orang ahli sanad semuka bumi, ternyata bukan dari Arab, dari Padang. Dari Padang. Namanya Syekh Yasin. Karena dari Padang, beliau perkenalkan diri pakai al dan i di ujungnya. Syekh Yasin Al-Padangi. Kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan? Ya, kenal di mana? Oke. Pendiri Muhammadiyah ya, 18 November 1912, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendirian Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Itu punya guru yang sama di Mekah. Jadi keduanya belajar di Kiai Haji Soleh Darat di Semarang, kemudian berangkat ke Mekah, namanya masih Muhammad Darwish, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti pulang dari guru ini ke tanah air, ganti nama jadi Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerebek, bin Maulana Ishaq, anak dari Ahmad Jumadil Al-Kubra. Ahmad Jumadil Al-Kubra ini anak dari keturunan Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Abidin, Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib, suami Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ya, itu belajarnya di Syekh Ahmad Khatib orang Minangkabau. Maka dikenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Anda kalau mau bikin itu boleh. Misalnya Mas Tengku Wisnu umrah
kenalan sama orang Arab. Ana Tengku Wisnu Albintaroi. Oke. Tanggerangi Jakarta. Biasanya kalau Jakarta kurang enak pakai Betawi gitu. Ya. Oke, ini yang mau saya katakan gini. Syekh Muhammad ini punya kebiasaan sangat menarik. Rajin tahajud, rajin puasa sunnah, Quran hafal, hadis sudah pasti. Dan beliau mengarang kitab hadis, dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi atau Jami At-Tirmidzi. Ini di akhir hidupnya, teman-teman, tumbuh, berkembang, wafat di Tirmidzi, di akhir hidupnya buta matanya. Saking rajinnya baca dan menangis dalam doanya, dalam salatnya. Ketika ditanya, Syekh, kenapa Anda mesti seperti ini? Ya, jawabannya, maksudnya gini, Anda sholat tuh sampai menangis, sampai buta matanya, kenapa mesti seperti ini gitu? Apa jawabannya? Kata beliau, aku takut kalau aku pulang kepada Allah, amalanku itu masih belum dianggap cukup. Aku takut saat pulang kepada Allah, amalku masih belum dianggap cukup. Saya katakan pada teman-teman, kalau ada orang sangat saleh, bangun tiap malam, hafal Quran, hafal banyak hadis, menulis kitab hadis, rajin puasa, dan masih mengatakan, menangis sampai buta mata, masih mengatakan, aku takut kalau pulang, bekalku masih belum dianggap cukup. Maka bagaimana dengan kita, yang barangkali sampai hari ini Quran masih belum konsisten, baru sekedar dibaca, hadis belum banyak kita kemudian pelajari, tiap malam belum tentu kita bangun, dan kita masih menambahkan surga Firdaus, tapi seberapa banyak amalan kita, yang bahkan di ujung-ujung hidup kita pun masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan sepuh, karena setiap kita selalu berada di ujung kehidupan. Kita tidak tahu kapan kita wafat. Wafat, kematian tidak mengenal sakit, karena banyak orang sehat pun wafat. Wafat tidak mengenal usia, karena mungkin cucu wafat duluan dibandingkan dengan kakek neneknya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, setiap kita belajar hadisnya, maka mengalir pahala untuk Al-Imam At-Tirmidzi. Baik. Beliau menceritakan satu kali qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih. Sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma'?" Ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa, di waktu apa yang paling didengar? Asma', yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Perhatikan jawaban Nabinya, hadis sahih. Qala jawful lailil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful lailil akhir, di penghujung setiap malam, saat akan bertemu dengan subuh. Oke, saya berikan rahasia ya, di antara kita saja. Saya bagi waktu dulu gini. Ini waktu malam. Waktu malam itu disebut lail, teman-teman. Lail. Al-lail. Sedikit, ada lail, ada lailah. Itu beda ya. Oke, kalau lail itu menunjuk waktunya, malam. Waktunya saja. Terbentang dari Ba'da Isya sampai menjelang subuh. Kalau sekarang misalnya Ba'da Isya jam 7.30, jam 8 lah, jam 20 PM misalnya. Jam 8 PM malam sampai jam 4 misalnya, 04.00 menjelang subuh. Ini lail, waktu malam. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, layali, lela, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu Leli, ibu malam-malam. Ya. Lail. Tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah, gini. Lailah. Maka tak ini menunjuk sifat. Sifat istimewa yang ada di malam itu. Bukan pada waktu, tapi menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu. Misal, Al-Quran turun di satu malam. Malamnya istimewa. Malam Al-Qadar namanya. Maka malamnya disebut lailah, bukan lail. Maka turun surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Taknya ada. Ini menunjuk di malam itu istimewa. Beda dengan malam biasa. Tapi kalau lail saja itu malam. Nah, lail itu setidaknya dibagi dua bagian. Awalnya ini Ba'da Isya, ujungnya fajar. Dari sini terbentang sampai ke fajar, di sini kurang lebih 15 sampai dengan 25 menitan lah. Ada yang disebut dengan sahar, sin, ha, ra, saharun.
Jamaknya disebut ashar. Waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 sampai 25 menitan. Nah, ini sudah meninggalkan lail, masuk ke fajar, masuk waktunya disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Oh, nggak pakai sahur. Sahur. Oke. Pernah dengar makan sahur ya? Maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau kita ingin sahur di bulan puasa atau puasa sunnah, maka rumus dari Nabi nyata saharu, makannya di waktu sahar, jangan terlalu awal. Sebab kalau kita makannya dari jam 2, ya, subuhnya masih setengah 5, nanti nahan laparnya terlampau lama. Makanya rumus Nabinya dekatkan ke fajar. Ya, 20 menit sebelum fajar, sehingga energinya terkumpul, nanti dipakai ibadahnya masih kuat. Kan ketika bergerak metabolisme dalam tubuh kita, jadi energi dipakai untuk ibadah, semakin waktunya menipis di sini ke fajar, semakin banyak kita bisa menggunakan untuk ibadah. Makanya bawaannya nggak tidur terus. Banyak hadis palsu berkeliaran di bulan Ramadan. Di antaranya tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Sekarang dari sekarang. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar. Ada amalan dalam Al-Quran yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran, surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18, surah Az-Zariyat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang ketiga masuk waktu sahar. Kenapa dijamaahkan? Karena dia kerjakan setiap hari. Sering maksudnya. Jadi bukan cuma sekali, tidak. Sering dia bangun. Bangunnya awal, bahkan tahajud dulu, istirahat sebentar, menjelang subuh dia bangun, itu sengaja istighfar. Amalan di waktu sahar, salah satu yang disebutkan Quran adalah banyak beristighfar di waktu sahar. Itu amalan orang disebut oleh Quran sebagai bagian dari ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Dia rajin dia bangun. Nah, cara mengamalkannya begini, ini saya pernah ajarkan ke beberapa kawan-kawan dan kita praktekkan juga. Dan itu insya Allah kalau dibawa ke rumah tangga, tenang Pak, damai gitu. Enak suasananya. Kan kalimatnya jamak di situ. Hum. Jamak. Bukan 1-2 orang, semua. Itu Allah mendorong, ayo bangun. Bangun malam biasa. Tahajud misalnya aja. Suami bangunkan istri, bangunkan anak-anak. Itu akan terasa keindahannya. Kalau nggak percaya silakan. Nabi Ismail, itu saking pentingnya sholat, terutama sholat di waktu itu sampai minta keluarganya bangun. Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kakek Nabi yang ke-29. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tari, bin Ya'ruf, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail. Alaihissalam. 29. Coba ulangi. Oke. Itu beliau masih minta keluarganya bangun sholat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Surah Maryam ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dan beliau terekam, kata Allah, disampaikan pada Nabi Muhammad, terekam pernah memerintahkan keluarganya bangun salat. Salat. Minta. Makanya Nabi kemudian membiasakan itu. Nabi bangunkan bahkan menantunya Ali. Ali bangun. Kira Allah wajah. Salat. Fatimah bangun. Bangun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Di waktu sahar istighfar. Istighfar. Dan tidak ada yang paling indah Pak. Ketika Anda duduk dengan pasangan. Suami, istri, ayah, ibu, anak. Suami mulai membuka. Mohon maaf ya. Selama ini mungkin aku banyak salah. Aku belum jadi suami yang baik. Anak-anak maafkan ayah. Ayah belum jadi ayah yang baik. Ya Allah ampuni saya. Kalau dosa yang hadir di keluarga adalah karena kesalahan saya. Lalu dia istighfar. Astagfirullah. 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 Istrinya mengatakan, Pak maafkan mama juga, belum jadi istri yang baik. Anak-anak maafkan, belum jadi mama yang baik.
Mungkin mama wafat di hari ini, belum jadi sempurna. Ya Allah, ampuni saya yang mungkin dosa di keluarga karena kesalahan saya. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Lalu anak-anak mulai berkata, yang paling hebat ketika si kecil berkata, maafkan Anda juga. Sampai hari ini belum bisa ngasih mahkota, belum jadi anak yang baik. Lalu semuanya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun sama Allah, maka apa yang terjadi? Seketika diturunkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk semua anggota keluarga itu. Wa man istaghfara li, hadis qudsi, Tobakoh pertama, tingkat pertama yang menerima hadis ini dari Nabi, 30 orang sahabat senior. Kata Nabi, ketika ada seorang hamba, hadis qudsi, wa man istaghfara li, yang istighfar di waktu itu, ghafartulah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Kalau dosa sudah diampuni, rumus istighfar yang mengatakan semua doa walaupun belum diminta seketika akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya silakan. Itu kalau tiap hari dibiasakan, tidak ada kesalahan yang tertanam di rumah tangga, semua tenang. Hilang aja gitu. Dan tenang di hari itu. Kalau setiap hari enak. Semua mengoreksi, semua mendekati Allah. Dan nanti Anda akan rasakan dampaknya ada kemudahan dalam kehidupan. Itu satu. Yang kedua, duburis shalawatil mafruḍah atau maktubah. Di setiap penghujung sholat fardu. Di setiap penghujung sholat fardu. Akhir sholat fardu. Ingat, bukan sholat sunnah ya. Bukan sholat sunnah. Akhir salat fardu. Letaknya sebelum salam. Oke. Sebelum salam. Dalilnya dari mana taunya ini? Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 588. Yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam, ini mu'alaf. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, Majusi, pindah Kristen. Kemudian masih mencari-cari sampai bertemu Nabi di Madinah, masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi wafat. Kurang lebih usia Nabi 60 tahun. Jadi Nabi sudah agak lemah, kalau sholat kakinya bermasalah. Makanya turunnya beliau menggunakan telapak tangan saat turun. Pernah saya bahas di pertemuan yang lalu ya. Kalau teman-teman review, Anda temukan kalimat itu. Kemudian yang paling hebat begini. Karena sadar beliau itu baru belakangan masuk Islam. Keduluan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Maka perhatikan prinsip para sahabat ketika mereka merasa terlambat dibandingkan yang lain. Maka apa yang dikatakan Abu Hurairah? Saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyusul kawan-kawan saya. Dia susul. Jadi yang teman-teman sahabat Abu Bakar, Umar, mungkin belajar dengan Nabi sehari, nggak setiap hari Pak, Bu, dengan Nabi. Nggak setiap hari. Mungkin dengan Nabi 2 jam, 3 jam, ya, ada yang ikut ta'lim saja. Kan mereka juga berbisnis. Abu Bakar bisnis, Utsman bisnis, nggak setiap waktu ketemu Nabi. Ya, Abbas paman Nabi bisnis, makanya beliau ta'lim itu nggak setiap waktu. Nabi punya majelis ta'lim, hari Kamis khusus untuk ibu-ibu, akhwat. Selebihnya nanti ikhwan. Nggak setiap waktu Abbas bisa ikut taklim. Tapi setiap akhir pekan liburnya mampir ke majelis Nabi. Sampai hafal 200 hadis. Tapi yang hebat begini. Kalau saya masih ada kesibukan begini. Untuk bisa berinfak. Jadi mereka itu bisnis itu untuk bisa zakat. Bisa infak. Yang dikejar akhirat juga. Itu prinsipnya. Kalau saya nggak hafal hadisnya, anak saya yang mesti hafal. Kalau saya nggak dapat Qur'annya, anak saya yang dapat. Maka kalau beliau sedang pergi dan tidak bisa ke majelis ilmu, maka anaknya Abdullah kecil yang disimpan di majelis ilmu. Karena itulah nanti ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu waktu dititipkan itu teman-teman, itu masih ada yang merangkak. Ya, masih merangkak. Bahkan kadang dibelai oleh Nabi, karena anak sering dibawa ke majelis ilmu, majelis ta'lim, maka kesenangan dia pun ke majelis ilmu akhirnya. Senang dengan ulama, senang dengan ustadz, senang dengan nabi. Di anak itu gimana dibiasakan orang tuanya. Anda ajarkan dari kecil kalimat baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang keluar di lisannya. Saya pernah lihat tahun lalu kurang lebih, ada anak tuh mau disuntik. Anak kecil. Begitu mau disuntik yang keluar kalimat thayyibah. Astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Anak kecil. Ya, tapi kalau dikasih mainan ya itu yang keluar. Yo tayo, yo tayo.
Salah sih tidak, ini cuma mungkin ada beban ekstra kita untuk bisa mendidik mereka. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi Abu Hurairah kemudian masuk Islam, prinsipnya saya mesti nyusul. Disusul sampai beliau jadikan semua waktunya untuk mendampingi Nabi. Karena merasa Nabi di penghujung waktunya. Akhirnya kemanapun dikejar. Nabi ke rumah, nunggu dekat rumahnya. Kemudian keluar rumah diikutin. Maksudnya gini, kalau sahabat nunggu di majelis ilmu Nabi, beliau pengen tahu dari sejak Nabi keluar rumah bagaimana jalannya. Kalau dipanggil bagaimana nengoknya. Kalau sholat bagaimana caranya. Jadi saking ingin dan nyusul dan mengikuti semua ajaran Nabi karena melihat nih manusia terbaik yang pernah hadir di zamannya, maka diikuti setiap langkahnya. Sampai-sampai kata Nabi, buka sorbanmu. Dibukalah sorbannya, dihamparkan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Ketika dipakai kembali, kata Nabi, engkau diizinkan oleh Allah, setelah dibacakan apapun, seketika akan hafal. Gitu. Didoakan oleh Nabi, jadi tahu ini ahli ilmu. Karena itu ketika didoakan, dipakai kembali, apapun yang dibacakan kepada beliau seketika hafal. Yang mewarisi ini nanti Al-Imam Al-Bukhari. Nanti ibu saya sarankan, ibu cari buku tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari, ibu perhatikan amalan ibunya. Karena single parent. Jadi nanti sudah meninggal, bapaknya, kemudian anaknya matanya buta, ibunya melakukan amalan, itu berdampak kepada anak. Dari mulai anaknya sembuh dari kebutaannya sampai punya kepintaran luar biasa. Imam Al-Bukhari itu sekali baca seketika hafal. Saya tadi cerita di Tanah Kusir. Jadi Al-Bukhari saat muda dikenal ahli hadis, diundang ke Irak pusat ilmu. Oleh 10 ulama. Undangannya silaturahim. Begitu masuk ruangan kosong gak ada apa-apa, cuman ada kursi satu di tengah begini. Dikelilingi ulangan 10. Letter O. Apa yang terjadi? Ternyata diuji. Satu orang ulama menguji beliau dengan 10 hadis yang diacak semua sana dan matannya. Jadi nggak tersusun rapi, diacak. Satu orang mengatakan, ada hadis bunyinya begini, sampai 10. Menurut kamu, apakah hadisnya benar atau tidak? Kata Al-Bukhari, sebentar, selesaikan dulu 10-10-nya baru saya jawab. Ini 10 orang selesaiin dulu, 100 hadis. Begitu sudah selesai, dijawab oleh beliau dari urutan pertama sampai yang terakhir tanpa salah sedikit pun. Sejak saat itu mendapatkan gelar Imamul Muhadditsin, kita sebut Imam Al-Bukhari. Dari situ peristiwanya. Nah, kembali ke hadis tadi, Abu Hurairah meriwayatkan hadis sampai hafal 7.000 hadis. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya begini, kenapa Ali saja yang menantu Nabi hafal tidak lebih daripada 2.000 hadis, kok Abu Hurairah dapat 7.000? Jawabannya gampang. Karena sisa hidup Abu Hurairah itu digunakan untuk ngikutin Nabi terus. Sama dengan begini, ada anak 5 tahun hafal Quran, 50 tahun belum hafal. Kenapa? Karena anak itu memang fokus digunakan usia untuk menghafal saja. Jelas ya? Apa bunyi hadisnya? Idza tasyahhada ahadukum. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tasyahhada ahadukum, jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat. Fokus. Jika Anda menunaikan tasyahud akhir dalam salat, fas'alu bi arba'in, maka mintalah 4 hal. Ya. Bagus teman-teman? Lihat sini. Ada 2 waktu dikabulkan doa dengan cepat. 1, ini saat waktu sahar, yang kedua sesaat sebelum salat berakhir. Jika dalam posisi ini tasyahud akhir sebelum salam, kita punya kesempatan untuk meminta apa yang kita mintakan. Saya yakin kalau Anda diberikan waktu misalnya, ada waktu 1 menit, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Wah, masa. Banyak tuh, minta kaya, minta karir, minta surga, ya kan? Minta suami soleh, minta istri solehah, minta anak-anak soleh, banyak semua minta. Kata Nabi, kalau mau minta 4 ini, yang lain akan ikut semua. 4. Kita hafal doanya. Apa yang 4 ini? Ini hadisnya, hadis Muslim, hadis 588. Allahumma inni. Oke, a'udzubika. 1, min azabi jahannam. 2, wa min azabil qabri. 3, wa min fitnatil mahya wal mamat. Oke. 4, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Oke, ada 4 ya. Yuk kita turunkan satu-satu, terus kita bahas.
Kalau kita kerjakannya dengan baik, bukan sekedar doa yang dikabulkan. Tapi Allah akan bimbing kita selamat dari mulai hidup dunia sampai kembali kepada Allah ke akhirat. Ya, tidak cukup dengan amin, kita bahas dulu. Ya. Saya hapus sebentar. Bismillah. Ya Allah, sabar ya Allah. Alhamdulillah, pahala sabar cepat. Oke. Satu. Bismillah. Izin ya, sambil nulis. Allahumma inni, saya yakin sebagian besar kita sudah mengetahuinya dan mungkin sudah mempraktikkan itu. Tapi nanti turunan yang belum kita bahas. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu, berlindung dari siksa jahannam. Satu, berlindung dari siksa neraka jahannam. Nanti saya bahas neraka jahannam itu apa supaya tahu betul. Ya. Dua, wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Siksa kubur. Nanti saya juga sedikit banyak kalau ada waktunya masih ada kita bahas di alam kubur itu seperti apa. Ya, dari keterangan yang Allah sampaikan karena Allah yang Maha tahu. Kita kan belum tahu, kalau pengen tahu ya cepat aja ke kuburan. Tiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang kita butuhkan sekarang. Jadi kalau kita berlindung menyebut ini, wah, hoax, bulian, caci makian, gak akan ngaruh ke kita. Hilang, lewat semua. Ya. Fitnatil mahya, fitnatil mahya wal mamat. Fitnah semasa hidup, juga saat wafat. Duh, kasihan banget nih, hidup di fitnah, wafat di fitnah juga. Oke, terakhir 4. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang paling buruk. Dan ini ujian keimanan yang paling dahsyat. Ya. Dan sebagian tanda-tanda kecilnya itu udah mulai nampak nih. Bukan tanda besarnya kita nggak tahu. Yang tanda-tanda kecil tuh menuju itu udah nampak. Buruknya fitnah dajjal. Fitnah yang paling buruk. Dajjal. Syarri fitnatil masiihid dajjal. Ad-Dajjal. Ini seketika bisa merubah orang yang tadinya beriman tiba-tiba langsung jadi kufur. Seketika. Nanti kita cerita. Ya, kalau sudah sampai ke nomor 4 kita cerita. Tadi ada 4 ini. Kata Nabi, minta setiap di penghujung kita selesai sholat sebelum salam. Kalau belum hafal redaksinya, minta di hati dengan bahasa kita. 4 ini sebutkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka jahanam, dari siksa kubur. Ya Allah, dari buruknya fitnah saat hidup ataupun nanti aku kalau wafat. Dan dari ya Allah buruknya fitnah dajjal. Di hati. Tapi usahakan sambil kita menghafal, membaca sampai nanti kita bisa tahu cara bacanya sesuai dengan petunjuk Nabi. Kita lafadzkan itu. Nah, saking pentingnya ini, pernah ada seorang ulama besar. Bahkan Imam An-Nawawi itu mengambil riwayat dari ulama ini. Namanya Imam Tawus. Imam Tawus ini punya anak. Anaknya sholat. Setelah selesai sholat, tanya bapaknya, kamu baca doa ini enggak tadi? Yang bapaknya sampaikan hadis dari Nabi. Kata anaknya, la. Aqra'ta fi salatik, kamu baca ini enggak? La, tidak. Kata bapaknya, a'id salatak, kamu sholat lagi. Saking pentingnya doa ini, disuruh sholat lagi oleh bapaknya. Ya, diminta sholat lagi, saking pentingnya. Jadi ada perhatian orang tua yang sangat dalam. Orang tua pengen anaknya selamat dari fitnah. Orang tua pengen anaknya jadi soleh. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup bahagia? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya tidak soleh? Karena itu ketika tidak membaca ini, kata bapaknya, ulangi lagi sholatnya sampai kamu selesaikan doa ini. Oke, 1, kenapa penting kita membaca ini? Ya Allah, bebaskan saya dari neraka jahanam di kemudian hari saat pulang. Kita orang beriman, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Jadi kalau setiap yang Allah berikan, yakin dulu. Walaupun belum paham, yakini dulu. Nanti dengan keyakinan itu, hikmah akan datang. Awas, jangan selalu mengandalkan logika ya. Karena kita ini manusia, punya keterbatasan. Di semua hal yang Allah tanamkan dalam manusia, itu punya batas. Contoh, mata punya batasan. Yang kita lihat besar sekarang, menjauh jadi kecil, bahkan hilang. Artinya, mata terbatas.
Telinga punya keterbatasan. Sekian hertz dari bunyi belum tentu bisa kita dengar. Semakin menjauh, semakin hilang bunyinya. Baik, pikiran punya keterbatasan. Yang tak masuk ke pikiran kita, nggak bisa kita cerna. Jadi kalau mata punya keterbatasan, maaf, telinga punya keterbatasan, kenapa akal tidak ingin punya batas? Pasti terbatas. Karena itu Allah berikan jalan. Iman dulu, nanti kalau sudah iman, hati dilembutkan, hikmah datang. Kalau hikmah sudah datang, akal akan mengikuti dan langsung paham seketika. Jelas? Karena itu, kalau berbicara tentang yang goib itu nggak tampak di depan kita. Kalau nggak tampak, akal nggak masuk. Karena akal itu hanya bisa kemudian memformulasikan yang tertangkap oleh indera, yang kelihatan dicerna akal, yang terdengar dicerna akal, kan? Yang terasakan dicerna akal. Ini sekarang nggak nampak, nggak terasa sekarang. Bagaimana bisa dicerna akal? Karena itu yang dituntut iman. Di antara perkara iman itu ada kehidupan setelah kematian. Kita yakin itu. Karena kita yakin, maka mesti siap-siap. Gini logikanya. Teman-teman kesini kan mesti ada persiapan. Gak semua orang tinggal di Bintaro. Ada yang di Jakarta, saya dari Bekasi. Mustahil kesini kalau nggak ada bekal. Mesti ada kendaraan, ada bekalnya, ada macam-macam. Ini baru ke Bintaro. Sekarang kalau Anda ingin keluar kota lebih jauh lagi, antar provinsi. Anda keluar negeri butuh visa, butuh paspor. Ongkosnya tidak sedikit. Itu masih di dunia, level dunia. Sekarang Anda ingin keluar dunia, orang mau ke bulan aja bayarnya udah berapa sekarang? Itu baru nyampe bulan, Anda pengen ke surga. Firdaus lagi bersama Nabi. Ongkosnya mana? Bekalnya apa? Maka Allah turunkan amalan-amalan. Sama persis ketika itu tidak ada, maka jangan berharap Anda bisa datang ke sini. Jangan berharap Anda bisa ke bulan. Jangan berharap Anda bisa jalan, bisa haji, bisa umrah dan sebagainya. Maka kata Allah, jika orang pun pulang tak punya persiapan, dia nggak bisa ke surga. Tempatnya kemana? Hanya ada 2 tempat. Satu ya neraka. Yang kedua A'raf. A'raf. Makanya ada surat Al-A'raf, surah ke-7. Intisarinya di ayat ke-45 sampai 47. Ya, Al-A'raf itu yang belum ke surga, yang tidak ke neraka. Jadi bekal ke surga belum cukup, ke neraka pun amalan nggak banyak-banyak amat dosanya gitu. Di 50-50, ini 50, ini 50. Tempatnya di sini. Dia bisa melihat semua yang di surga, tapi tak sanggup mendengar yang di neraka. Itu bahasa Qurannya. Tak sanggup mendengar, apalagi nengok. Logikanya begini, teman-teman malam nih 2:30, keluar dari hotel ini, tiba-tiba di atas pohon ada suara. Hihihi. Nengok nggak? Hah? Apa? Pasti ada lari. Anda dengar suara itu udah lari, apalagi neraka. Orang teriak semua. Makanya kata Quran, nggak sanggup mendengar yang di neraka, tapi banyak mengamati yang di surga. Dan dengan rahmat Allah, maka dipindahkanlah dari sini ke surga. Setelah hisab selesai, 1 harinya 1000 tahun. 1 harinya, nunggu di sini. Kalau nggak cukup ke sini, nggak cukup di sini, ya mampirnya ke sini. Tapi ada satu tempat di sini yang nggak bisa keluar lagi. Namanya neraka jahanam. Di neraka itu dibagi 2. Neraka yang jahanam dan bukan jahanam. Ya bukan jahanam ya neraka juga. Seneraka-nerakanya gitu kan. Ini paling ringan nih. Yang paling ringan ini. Neraka paling ringan. Tapi jangan diringan-ringankan ya. Neraka juga gitu. Itu di Quran surah ke-4 ayat 56. Quran surah 4 ayat 56. Nanti Anda akan tahu di ujung apa yang saya maksudkan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah mengikuti petunjuk kami, sulit. Kafar itu teman-teman, ada 3 jenis. Ada kafir, ada kafar, ada kufar. Itu beda. Kalau kafar, itu perbuatan menyimpang. Dikeluar dari petunjuk Allah. Dikerjakan bisa oleh non-muslim, disuruh sholat, nggak sholat karena nggak ada iman kan. Bisa juga oleh orang yang mengaku muslim. Orang Islam tapi nggak mau sholat. Orang Islam nggak mau zakat, itu disebutnya kafar. Dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan yang dikerjakan sama dengan orang yang tidak beriman. Dia mengatakan beriman, tapi nggak mau sholat. Orang nggak beriman kan nggak sholat, nggak beriman nggak zakat. Dia pun ikut-ikutan begitu, maka disamakan kalimatnya dengan kafar, bukan kafir. Jadi dia tidak keluar dari Islam, tapi mengerjakan perbuatan maksiat yang selevel dengan pelanggaran yang belum beriman. Karena itu ketika Allah mengatakan la in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu zakat, kamu infak, kamu bersyukur. Tapi kalau kamu kufur, bukan keluar dari Islam, cuman dia nggak mau zakat. Jelas? Nah, orang-orang ini kalau di dunia mengaku muslim tapi anti sholat, anti zakat, anti puasa, dia mengatakan dirinya muslim, tapi sulit beribadah, maka akan ditimbang. Kalau timbangannya banyak buruknya dan baiknya itu hanya sedikit, maka dia akan dicuci dulu di neraka untuk membebaskan yang kotor-kotornya. Nah, mana masuknya? Masuknya di nomor 4 tadi, Quran surah keempat, ayat ke-56 tadi. Istilahnya kafar. Innalladzina kafaru, sungguh orang-orang yang ingkar, sulit mendengar apa yang aku sampaikan, aku arahkan, saufa nuslihim nara. Nanti yang paling ringan, itu akan ditarik oleh malaikat penjaga neraka langsung ubun-ubunnya. Dan maaf ya, malaikat penjaga neraka itu udah nggak punya selera humor. Nggak ada candanya. Quran surah 66 ayat ke-6. Ya, saya mohon maaf, saya lepas kacamata supaya saya nggak jelas. Ini saya nggak jelas lihatnya. Nggak jelas, jadi saya bisa enak aja ngelihat kemana-mana. Ya, itu nggak ada humor. Ghilazun shidad, bengis, keras, nggak ada ngajak bercanda. Ke neraka yuk, nggak, tarik aja sama dia. Ya. Yang ditarik apanya? Ini ubun-ubunnya. Bagaimana cara nariknya? Nusli itu kalau dalam bahasa Arab standar tuh dicelupkan. Pernah bikin teh celup? Ini kan? Masukkan, angkat, masukkan, angkat ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya angkat celup, angkat celup, angkat celup, angkat. Itu sekali celup, kullama narijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Sekali dicelupkan, itu hancur semua tubuhnya plus kulit-kulitnya. Diangkat sembuh lagi supaya merasakan azab yang baru. Setiap dimasukkan sehari sama dengan 1000 tahun rasanya. Jadi kalau ada yang masuk 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasanya. Alhamdulillah. 1 detik sama dengan 48 hari. Itu neraka biasa. Sekarang neraka jahanam. Jahanam itu, maaf ya, saya kembali ke yang biasa dulu. Tapi kalau dia ada di sini dan ada iman dalam jiwanya, itu dihapuskan dulu, semua kotorannya dicuci. Di hadis Al-Bukhari disebutkan, baru kalau sudah selesai dipindahkan ke surga. Tapi jangan coba-coba, karena dahsyatnya luar biasa. Tapi kalau neraka jahanam, dia nggak bisa keluar. Dan tempatnya di paling dasar neraka. Yang tadi saya sebutkan Quran surah 4 ayat 56 itu paling atas neraka. Yang ini paling dasar. Tadi saya barusan baca hadis di perjalanan. Ada Nabi sedang ngobrol dengan sahabat, tiba-tiba datang bunyi, bus, jatuh. Kalau kita meteor lah sekarang jatuh. Kata Nabi, tahu nggak kalian bunyi apa itu? Sahabat jawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Nabi, ini Nabi ngasih ungkapan. Ya, ngasih ungkapan, itu semisal batu yang dijatuhkan ke neraka jahanam. Ke dasarnya, untuk melempari ahli neraka jahanam. Perhatikan, batu itu dijatuhkan 70 tahun lalu, baru nyampe sekarang. Artinya, jarak dari atas neraka sampai ke neraka jahanam itu 70 tahun. Saking dangkalnya di atas di bawah ini. Keraknya paling bawah itu. Itu ketika dilemparkan itu, saking jauhnya, udah nggak bisa keluar. Bagaimana siksa yang paling dasar di neraka jahanam? Teman-teman sekalian, wah sudah, kalau ini, dia belum masuk ke neraka saja, digambarkan dalam hadis sahih, masuk alam kubur, sudah ditampakkan nerakanya dari pagi sampai petang. Itu yang terjadi pada Fir'aun di Quran surah ke-40 ayat 45 sampai 46. Quran surah 40 ayat 45 sampai 46. Saya ingatkan dari sekarang supaya kita punya persiapan. Jangan semua dunia disiapkan. Alam kubur yang kita akan lalui kita nggak siap-siap. Itu niscaya kita pulang loh. Hari ini mungkin kita wafat. Apa persiapan kita? Antum masih mau main-main? Silahkan saja, saya sudah pernah sampaikan. Saya mungkin bisa berkata, ya Allah dia kawan saya, ya Allah dia saudari saya. Saya bisa katakan demikian. Tapi saya nggak bisa berbuat banyak ketika Anda sendiri tidak menolong diri Anda. Saya bisa katakan dia sahabat saya, ya Allah. Tapi kalau Anda nggak pernah usaha, bagaimana saya bisa memohon? Malu gitu kan? Ya, jadi kita mesti berusaha. Ada kehidupan setelah ini. Ada kematian setelah kita hidup. Ada sesuatu yang harus kita siapkan. Mau sampai kapan kita hidup dengan dunia yang bergelamuran? Ya. Kata Allah nikmati. Sayangi silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia. Senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak. Rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat. Baca Quran. Karena kita pulang. Dan amal kita yang kita bawa bukan rumah kita. Tunjukkan pada saya, mana orang wafat yang bawa rumahnya? Tunjukkan. Mana orang wafat yang bawa handphonenya? Mana orang wafat bawa kerudungnya? Mana orang wafat bawa koleksi pakaiannya? Enggak ada. Kita pulang bawa amal kita. Ini saya tuh kadang-kadang sampai sekarang masih bingung. Orang tuh tahu mau wafat, tapi nggak siap-siap.
Tahu mau meninggal tapi masih main-main. Silahkan kita nikmati semua pekerjaan kita, tapi beramal. Harta, ayo sekaya-kayanya. Jangan nanggung jadi orang paling kaya. Supaya bisa berzakat, supaya bisa infak, bisa sedekah, bisa berikan pendidikan pada anak-anak, supaya pintar, soleh, jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, di produser bikin film-film Islami. Ayo cepet, jangan tanggung. Belajar yang tinggi, yang pintar, supaya bisa bikin yang baik-baik. Jadi politisi, supaya bikin kebijakan yang baik-baik. Silahkan. Tapi kita pulang. Kita pulang. Itu yang paling penting. Karena itu mesti siap-siap saat pulang ke sini nih. Ini di alam kubur kata Allah, kalau ahli neraka jahanam, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Allah kasih contoh kisah Firaun. Kata Allah, kalau kalian belum sadar aku tunjukkan. Firaun itu sepakat semuanya. Mau yang Kristen, mau yang Yahudi, ada kisah Firaun di dalamnya. Farao. Artinya itu terjadi. Dan semua sepakat bahwa Firaun tenggelam di lautan. Artinya terjadi. Bahkan muminya masih ada sekarang. Artinya nyata. Dan kisahnya detil disebutkan dalam Al-Quran. Artinya Al-Quran kitab yang paling benar. Kalau bukan bersumber dari Allah, maka dari siapa lagi bisa mengisahkan tentang Firaun yang jarak Nabi Muhammad ke Nabi Musa 2000 tahun. Maka sisi mana lagi yang kita ragukan dalam Al-Quran? Dan bagaimana lagi cara Allah meyakinkan kita bahwa Allah Tuhan yang benar? Nah sekarang kata Allah dengan kisah yang sama. Jadi kalau gini, kalau kita ingin menguji, kalau di sini benar, kan kecil kemungkinan salah kan? Sekarang Allah sampaikan Firaun, kisahnya benar. Tenggelam di lautan, kisahnya benar. Jadi mumi, kisahnya benar. Dan disebutkan oleh Allah, dalam keadaan mumi itu pun, itu disiksa di alam kubur. Kubur itu maksudnya, awas, yang dimaksud kubur itu alam setelah wafat. Bisa jadi di dalam tanah, di kubur standar. Ada yang mungkin dibakar, ada yang mungkin di laut tenggelam. Jadi kubur itu artinya alam yang setelah wafat. Jelas ya? Baik, tempatnya disebut barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ada dunia, ada akhirat, pemisahnya disebut barzakh. Itulah alam kubur. Alam setelah kematian. Jadi kalau Firaun kan nggak dikubur, jangan pahami di dalam tanah. Maksudnya pindah dia dari alam hidup ke alam mati. Nah saat matinya ini, itu ditampakkan oleh Allah neraka pagi dan petang, neraka jahanam. Saya pernah didebat oleh orang liberal begini berkata, Ustaz nggak ada siksa kubur. Yang ada itu tidur. Saya bilang mas sini. Kalau orang mimpi buruk dalam tidur, Anda mimpi ketemu kuntilanak, saya bilang. Mimpi buruk bukan? Buruk. Bangun tidak? Bangun saya. Nah sekarang Anda mimpi ketemu pocong, nggak bisa bangun-bangun. Tersiksa nggak? Sekarang ada orang mimpi ketemu neraka, nggak bangun-bangun. Sampai kiamat. Bukankah itu siksaan? Nah Firaun itu salah satunya ditampakkan. Jadi ahli neraka jahanam itu saat akan wafat dibukakan sampai dia ketakutan luar biasa. Saat di alam kuburnya ditampakkan neraka jahanam pagi sampai petang terus. Jadi nggak ada mimpi yang lain. Ahli surga beda. Kalau ahli surga nanti ada di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 172. Ya. Jadi nanti saking indahnya ahli surga ini itu sampai-sampai begini Pak. Mungkin nanti di antara kita ada yang pernah merasakan bagian dari itu. Sampai-sampai dia berkata kepada Allah, ya Allah aku pengen ngasih tahu saudaraku. Aku pengen ngasih tahu teman-temanku. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, mereka akan berkata pada saudaranya, kamu jangan takut, jangan tangisi aku. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Di sini lebih enak dari apa yang kamu kerjakan sekarang. Enggak ada tugas lagi, enggak ada beban lagi. Enggak ada salat lagi, enggak ada halal haram lagi. Semuanya enak di sini. Kalau bisa cepat ke sini. Makanya di Palestina itu diajarkan. Jadi kalau ada seorang wafat, itu yang masih hidup tuh bagi-bagi manisan. Kenapa? Ini alhamdulillah sudah wafat duluan. Mudah-mudahan saya nyusul besok. Mudah-mudahan saya nyusul. Makanya syahid itu ditanamkan dari sejak kecil. Syahid itu banyak nanti. Ya. Kalau nggak ada konteksnya pembelaan diri, sedang diserang. Kalau tidak ada konteks itu, nanti semua pekerjaan kita yang baik-baik diniatkan karena Allah itu fisabilillah. Seperti sekarang belajar. Itu kalau wafat orang sedang mengajar atau Anda belajar, itu syahid. Seorang ibu mengandung. Misal saja. Wafat saat melahirkan misalnya. Baik bayinya atau ibunya, syahid. Sedang menyusui, wafat, diniatkan ikhlas, syahid. Anda sedang bekerja, diniatkan ibadah, untuk beribadah pada Allah, syahid. Pertanyaan saya, setiap Anda bekerja, niat ibadah enggak? Jangan-jangan niatnya harta melulu, makanya capek kerjanya. Capek gitu. Itu ada nilai-nilai itu. Ya, di Palestina dulu tuh ada seorang pendongeng Indonesia, itu diminta untuk menghibur.
anak-anak untuk cerita dongeng Islami. Jadi begitu sampai ke sana, dia dapatkan anak TK jumlah 150 orang. Saya pernah sampaikan ini beberapa kesempatan. Itu mau dongeng kurang lebih mungkin, ya kalau kita konversi ke kita, dongeng jam 4, jam 2 sudah rapi. Duduk semua. Ambil sak depan. Pertanyaan pertama, sebelum cerita, siapa yang mau jadi presiden? Gak ada yang angkat tangan. Ini aja. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan sedikit-sedikit ada yang angkat. Siapa yang jadi pemain bola? Laki-laki sebagian sedikit angkat. Yang keempat, siapa yang mau jadi syahid fisabilillah? Gak ada yang angkat. Tapi semua berdiri. Dan mengepalkan tangannya. Nahnu syuhada, kami yang syahid, kami yang syahid. Terdengar sayap-sayap mengatakan, saya akan nyusul paman saya akan nyusul kakak saya akan nyusul ayah saya akan nyusul paman saya. Semua mengangkat tangannya. Karena memang diajarkan untuk persiapan pulang. Makanya amalan itu dikejar. Kejar amalan itu. Karena dia sadar akan pulang. Nah ini yang sekarang berkurang di kita. Semua mengejar hidup dan tidak menyiapkan wafat. Nah neraka jahanam, dahsyatnya di alam kubur begini dan kalau sudah masuk nggak akan pernah bisa keluar. Nggak akan bisa keluar. Dah selesai. Walaupun dia beriman, ada orang beriman yang masuk neraka jahanam. Siapa orang itu? Orang yang beriman di lisannya tapi ingkar di hatinya. Disebut munafik namanya. Orang munafik ini tempatnya di neraka jahanam. Dalilnya Quran surah keempat ayat 140. Quran surah 4 ayat 140. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Jika Anda mendengar ada orang-orang yang bahkan kata Quran gelarnya cukup tinggi, bagus, tapi dia memalingkan isi ayat-ayat Allah. Kadang-kadang memotong ayat-ayat, kadang mohon maaf ayatnya dialihkan kepada pengertian lain. Maka kata Allah jangan sertai mereka. Jangan celak juga. Udah diamkan aja, tinggalkan. Kalau Anda ikuti yang seperti itu, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda ikuti seperti itu, ujung-ujungnya Anda nanti nggak sholat juga. Ujung-ujungnya nggak ibadah juga. Tinggalkan dulu mereka, sampai mereka taubat. Baru datangi lagi. Kata Allah, lihat ujung ayatnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang-orang yang tidak mau beriman di akhirat nanti di neraka jahanam semuanya. Ingat, ada dua perbuatan yang bisa memasukkan seorang ke neraka jahanam. Kalau Anda berlindung menyebutkan ini, maka Anda akan dijaga dari dua perbuatan itu. Ya, pertama, tadi orang yang munafik, perbuatannya disebut nifak. Cirinya 3. Hati-hati, kalau Anda ciri ini melekat pada diri kita, segera tobat. Karena resikonya bahaya. Pertama nifak. Orang yang disebut munafik. Cirinya 3. 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara dimanapun, hobinya berdusta. Ingat, hadisnya bukan hadatsa, tapi haddatsa. Beda antara hadatsa dengan haddatsa. Kalau hadatsa, sekali bicara. Mungkin ada orang yang terpaksa berdusta karena satu hal, bukan jadi kebiasaan. Kalau ini, setiap bicara, hobinya dusta. Jadi banyak dustanya dibanding biasanya. Ya, hati-hati nih. Rumah tangga tanya, kemana ya? Sini dulu, padahal enggak. Kebiasaan. Anak dari kecil ditanya misalnya, kemana? Awas hati-hati. Di kantor jadi biasa. Terbiasa bermuamalah dusta. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Kalau pilih-pilih pekerjaan yang baik-baik. Di diplomasi, dunia politik sekarang, ekonomi di perdagangan, berapa banyak orang dusta dengan barang jualan dan sebagainya. Promosi kan bagian dari pembicaraan. Bikin status, hoax, buzzer itu, hati-hati itu. Yang suka bikin yang buruk-buruk itu kan kebiasaan, jadi profesi. Sekarang jadi profesi. Nabi mengancam, dijadiin profesi. Nabi mengancam, jangan hati-hati ini. Kamu bisa jadi munafik, dijadikan profesi. Itu bahaya. Itu kalau nggak tobat, makanya kita doakan. Kalau malam bangun tuh doakan. Ya Allah, jadikan yang orang belum baik jadi baik. Ya Allah, bukakan pintu tobat untuknya, berikan dia hidayah. Ya Allah, aku tahu rahmatmu lebih luas daripada hukumanmu. Berikan mereka rahmatmu, berikan kami rahmatmu. Minta. Jadi jangan diperjelek juga, doakan dah. Mungkin ada yang statusnya buruk, ahli maksiat, doakan. Mungkin dia jadi orang paling soleh dibanding kita di kemudian hari. Ya.
Minta sama Allah. Mungkin Anda punya teman-teman, doakan dia. Minta, berikan kebaikan untuknya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ciri orang munafik, ini hobi dusta, satu hobi dusta. Nah, kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, sering ingkar janji. Sering ingkar janji. Ini luas sekali aspeknya. Ya bisa di bab bisnis, bisa di bab apa saja, termasuk standar kehidupan. Jadi bukan sekali dua kali, bukan karena kondisi terpaksa, tidak, tapi memang hobinya begitu. Jadi janji itu dianggap enteng untuk diingkari. Besok ketemu ya, terus gak datang dia. Kamu kemana? Aku udah nunggu. Maaf ya, aku ada pekerjaan misalnya atau apa. Tapi dianggap biasa aja, nggak ada apa. Bahkan kadang-kadang nggak ada maaf, sudah biasa. Itu hati-hati. 3. Wa idza tu'mina khana. Itu yang paling bahaya. Kalau diamanahi, dia berkhianat. Banyak berkhianat. Istri, amanah untuk para suami. Suami, amanah untuk istri. Amanah dari siapa? Allah. Allah mudah memasangkan Anda dengan perempuan lain. Tapi kenapa istri Anda yang sekarang dipasangkan dengan Anda? Allah mudah memasangkan suami dengan yang lain. Tapi kenapa suami Anda dipasangkan dengan Anda sekarang? Karena Allah yang punya keyakinan dengan itu, Anda menjadi baik. Itu amanah Allah. Makanya kalau suami menginginkan istri salihah, suami support. Ma tahajud yuk. Sayang pakai kerudung yang baik ya. Sayang kita ngaji besok ya. Istri begitu. Sayang besok kita tahajud bareng ya. Kamu jadi imam doa ya. Aku aminkan di belakang. Support. Itu amanah. Dan satu kali akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya. Anak-anak amanah. Sudah berapa banyak anak Allah amanahkan kepada Anda? Sudah sejauh apa Allah mendekatkan dia dengan Anda mendekatkan dia dengan Allah? Itu amanah. Satu kali akan ditanya. Dan nanti ada riwayat ketika anak akan ke neraka, orang tua ke surga, ada riwayat anaknya mengajukan protes kepada Allah. Perhatikan, dengar kalimatnya. Ya Allah, aku begini nih karena orang tuaku tak pernah peduli kepadaku. Mereka sholat sendiri saja, ya Allah, aku gak pernah dilihat. Mereka puasa sendiri, aku gak pernah diajak. Kalimat itu muncul. Lalu apa yang terjadi? Diadili oleh Allah keduanya, dikonfirmasi ternyata benar kejadiannya. Maka ditukarkan. Semua beban itu dipindahkan kepada orang tuanya, anaknya kemudian dibersihkan, anak yang ke surga, orang tua ke neraka. Hati-hati. Nah, itu amanah. Pekerjaan amanah. Apapun itu. Dan semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau kita niatkan ikhlas, dunia otomatis datang, akhirat itu akan mulia. Ya Anda yang kerja apa saja, itu jaga dengan baik. Niatkan ibadah. Nah ini ya, 3 ini. Maka nanti kalau kita sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Artinya, ya Allah lindungi aku dari sebab-sebab neraka jahannam. Maka Anda akan didorong oleh Allah untuk berbuat jujur. Pekerjaan jujur, di kehidupan rumah tangga jujur, terus cerita bareng-bareng. Ya, nikmat hidupnya. Ya, mengajar jujur. Saya juga sama Ustadz. Jangan karena saya senang satu amalan, saya sembunyikan yang lain, itu dosa besar. Anda tahu, orang yang masuk neraka duluan, itu 3 golongan. Salah satunya Ustadz. Kiai, para pengajar. Makanya saya sering katakan tolong doakan itu. Jangan dikira mudah itu. Tidak mudah. Tidak mudah. Ya, ada seorang yang berkata ketika ditanya, "Ma fa'alta bi'ilmik?" Apa yang kamu kerjakan dengan ilmumu? Dia berkata, "Saya mengajar karenamu ya Allah." Kata Allah, "Kadzdzab." Kalau kadzib sekali dusta, kadzdzab berdusta sering berkali-kali. Apa jawaban Allah saat itu? Dibukakan filenya semua. Kamu itu mengajar hanya untuk cari popularitas. Kamu hanya mengajar untuk cari materi, cari amplop, cari macam-macam. Lemparkan dia ke neraka. Dibawa, ditarik malaikat, dilemparkan. Oke, tolong jangan bebani saya dengan hal-hal semacam itu. Ya, saya sering katakan di setiap tempat, saya tidak pernah memasang apapun urusan dunia. Transaksi saya dengan akhirat, bukan dengan dunia. Dapat yang saya bisa, saya akan usahakan sendiri. Kalau saya belum punya kemampuan, kita berbagi. Itu yang saya pegang. Sampai saat ini. Alhamdulillah Allah cukupkan. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak pernah beli sampai hari ini. Demi Allah saya katakan, ini peci, kacamata, belum satu rusak sudah datang yang lain. Ini baju dikasih. Hampir saya copot tadi buat Mas Dude. Nanti habis selesai saya copot. Ya. Baik, ini celana sama, jam sama, hampir semua, hampir sampai saat ini. Siapa yang kasih? Allah. Dan saya nggak pernah minta apapun. Tunjukkan pada saya di mana saya ceramah, saya minta tarif, minta amplop. Semua saya datang. Dan berusaha, karena kita nggak tahu di titik mana kita bisa gagal. Popularitas dan sebagainya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua orang kaya yang mengaku sering dermawan, sering nyumbang.
Dia mengaku karena Allah. Tapi kata Allah bohong. Ternyata kamu pengen dipuji aja. Disebut orang kaya yang suka ngasih, pemberi dan sebagainya. Ketiga mujahid fisabilillah. Dia mengatakan karena Allah. Kata Allah bohong. Kamu disebut tuh karena yang disebut sebagai orang hebat aja. Perang dan sebagainya. Nah, maka hati-hati. Nanti setiap kita berdoa ini, ya Allah lindungi aku dari neraka jahanam, maka artinya Anda akan dijaga oleh Allah supaya jujur dalam kehidupan. Kemudian kalau berjanji bisa menepati dan tidak khianat dalam kehidupan. Ini poinnya. 2, dosa besar. Ini banyak sekarang. Jadi kalau kita berdoa, kita akan dijauhkan dari dosa besar. Orang yang mengerjakan dosa besar sengaja dan tidak bertobat, maka nerakanya jahanam. Contoh, syirik dosa besar. Sekarang syirik jadi acara. Jadi program. Awas, saya nggak mau ada teman saya di sini menyulitkan beban saya di hari kiamat untuk kita bisa saling menolong. Jangan terlibat dalam program-program syirik. Mau di media, di TV, di radio, dimanapun jauhi. Belajar apa jenis-jenis syirik-syirik itu yang bisa kemudian menjauhkan atau menyekutukan Allah. Program dukunisasi, paranormal, macam-macam jauhi itu syirik. Dan kita doakan. Ya, jauhi yang seperti itu, kita doakan kawan-kawan kita. Supaya Allah melembutkan dulu hatinya. Kalau sudah lembut, dia mau datang sendiri. Baru kita dakwahi dengan lembut, dengan hikmah. Jangan langsung celah juga, ini begini. Tidak, pelan-pelan. Karena ada orang yang belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimarahi. Woi, tobat lu, syirik. Marah dia. Doakan dulu, lembutkan. Pelan-pelan, ajak diskusi. Gitu caranya. Fir'aun sekejam-kejamnya masih disuruh Nabi Musa untuk bisa berdakwah dengan lembut. Quran surah 20 ayat 43-44. Kata Allah, Musa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang. Faqula lahu qawlan layyina. Dan dakwahi dengan lembut. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar. Maaf ya, kita dengan Nabi Musa masih soleh Nabi Musa. Dengan Harun masih soleh Nabi Harun. Teman kita dengan Fir'aun masih buruk Fir'aun. Teman kita itu bukan Fir'aun dan kita tidak lebih baik dibandingkan Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun diminta berbuat lembut, kenapa kita mesti mencela? Ya, makanya saya sering katakan kalau Anda ngaji, jadi menjadikan Anda pandai mencela, Anda ngaji apa? Apa yang Anda bahas? Oke, ini dosa besar. Dari mana taunya Ustaz dosa besar itu? Saya ambil contoh gini, maaf ya, kalau syirik itu udah selesai, tuntas babnya. An-Nisa 48 sudah ada, diulang lagi nanti di An-Nisa 116 ke bawahnya. Sekarang pembunuhan. Berapa banyak sekarang jadi hiasan di berita kita? Kayaknya kok jadi berita yang ringan gitu. Tewas ketiga, dibunuh ini, ada yang kok jadi konsumsi harian? Apa orang nggak baca Quran? Quran surah keempat, ayat 92 sampai 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan. Satu orang saja. Apalagi korbannya orang beriman. Fajaza'uhu jahannam. Kata Allah, balasannya aku langsung siapkan neraka jahannam. Kalau tidak tobat. Sengaja merencanakan pembunuhan. Pembunuhan berencana. Khalidan fiha. Aku jamin kekal di dalamnya, nggak akan keluar. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan mendapatkan siksa yang berlipat dari neraka biasa. Sekarang tunjukkan pada saya, orang beriman mana yang cita-citanya masuk neraka jahanam. Makanya kalau ngajinya benar, itu nggak akan ada kekerasan seperti ini. Kok tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom teflon? Saya waktu kejadian bom Jalan Tamrin tuh, malah kaget saya, sedih saya. Sedih sekali. Terus di Lampung Anjar, polos lagi ditanya sama jemaah, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, Pak, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya, kalau nanti ngaji ada orang ngajak tiba-tiba, mencela saja sudah buruk. Nih, gini ya, kalau Anda ada yang ngajak ngaji, terus pandai mencela orang, itu di hadis Muslim, hadisnya sahih. Riwayat sahabat Abu Hurairah. Hadisnya disebut orang muflis. Kata Nabi begini, ya'ti yaumal qiyamati, kalau Nabi katakan pasti benar. Bisolatin, akan ada orang di hari kiamat membawa pahala yang banyak amalnya. Jadi rajin sholatnya. Jadi saat di dunia itu dia belajar, terus dia rajin sholat. Berubah. Wa zakatin, pandai berzakat. Wa siyamin, rajin puasa. Cuman sayang, wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman suka mencela si fulan.
Wa qadhafa hadza, menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, mengambil hak si fulan. Wa daraba hadza, senang berselisih, berkelahi, wa safaka dama hadza. Bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kejadian. Kalau terjadi seperti itu kata Nabi, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang mencela dan dia salat, maka pahala salatnya diambil diberikan pada yang dicela itu. Makanya kalau ada yang nyela, ada yang bully, jangan marah. Itu sedang transfer pahala. Kita doakan supaya baik. Dan gak usah bikin status, alhamdulillah sedang ditransfer pahala sama si dia. Habis. Terusin aja. Ya. Itu rumus. Jadi ketika dicela pindah. Difitnah pindah. Pahalanya pindah. Nanti ketika habis fa in faniyat hasanatu, habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambillah keburukan orang itu, ditimpakan kepada dia, faturiha finnar, dilemparkan ke neraka. Itu poinnya. Maka hati-hati ya teman-teman, zina dosa besar. Awas hati-hati. Makanya kalau penyebab kepada zina, kita tutupi sekarang. Yang perempuan hati-hati. Ya, berdandan yang baik, tapi jaga hati-hati. Jangan sampai salah berniat dalam berdandan. Ingin dilihat, siapa yang lihat? Kalau yang lihat orang-orang yang tidak berhak melihat, hati-hati, mungkin pengantar kepada maksiat. Ya, teman-teman yang laki-laki jaga pandangan, karena kelemahan laki-laki di pandangan. Apa yang dibuka di handphone Anda sudah punya istri, ngapain lihat status istri orang lain? Saya yang baik-baik nggak ada masalah, tapi lihat gambar-gambar yang tak baik. Awas hati-hati, acara-acara TV yang tidak bagus, jangan jadi pelakunya juga. Hati-hati. Kalau Anda jadi pelakunya dan ditonton orang, dan diikuti gaya Anda itu, maka dosa dia ditampung oleh Anda. Ditampung oleh Anda. Awas hati-hati, itu yang disebut dosa jariah. Bukan cuma pahala jariah, dosa pun ada. Ketika Anda memberikan contoh buruk, diikuti oleh orang, maka setiap perbuatan buruk dia, Anda dapat bagian saham keburukannya. Masuk. Kalau kita taubat, diberhentikan oleh Allah. Selesai. Nah, maka orang yang sering berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ketika dia bacakan itu, maka dia akan dijauhkan dari semua pengaruh zina, semua pengaruh keburukan, pembunuhan, zina, syirik akan dijauhkan oleh Allah dari hidupnya. Dan dijaga dia berbuat jujur, amanah, dan tenang hidupnya. Itu baru satu doa. Bayangkan, kalau kejujuran ada di rumah tangga, ketenangan ada di pekerjaan, kenikmatan ada, amanah dalam kehidupan, apa yang kurang bahagia yang bisa kita rasakan? Baru satu kalimat. Kita berhenti dulu di kalimat ini. Azab kubur kita simpan dulu, alhamdulillah. Sebagian sudah saya sampaikan, jadi saya anggap ini masuk. Amalannya sudah saya terangkan tadi. Fitnah kehidupan, saya tutup sampai sini dulu, setelah itu kita diskusi sebentar. Yang ini saya simpan karena ini pembahasannya cukup luas. Saya bagi fitnah dulu kepada dua bagian. Fitnah, pakai F ya, bukan P. Katanya orang Sunda susah bilang fitnah, padahal itu fitnah ya. Oke. Apa itu fitnah? Fitnah itu, dia punya beberapa arti. Satu, bisa berarti sesuatu yang menarik. Menarik. Makanya harta disebut fitnah. Karena banyak menarik orang untuk bisa mendapatinya. Anak-anak disebut fitnah. Karena banyak orang mengharapkan punya keturunan, anak, dan seterusnya. Ujian itu fitnah. Tuduhan itu fitnah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Misal, tuduhan yang kerjakan orang kok yang kena kita. Atau, maaf, fitnah di keluarga, anak-anak. Orang tuanya soleh, anak-anaknya buruk. Fitnah di harta benda, hati-hati. Tidak bisa menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. Orang menggunakan untuk sedekah, dia pakai buat nyogok, dia pakai buat korupsi dan sebagainya. Itu fitnah. Ada fitnah yang terjadi selama kita hidup. Dan itu sudah nampak sekarang, banyak. Yang kerjakan orang dituduh orang lain. Ada rekayasa, ada macam-macam, dan itu banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, ternyata sebagian umumnya manusia tidak bisa lepas dari ini, fitnah kehidupan. Tapi kita bisa memproteksi ini dengan memohon kepada Allah sang pemilik segalanya. Untuk menutup semua pintu-pintu itu, bukan gak dapat fitnah. Sebelum fitnahnya kita alami, langsung Allah tutup. Sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Maka anak-anak kita, teman-teman kan merawat di rumah tuh. Mohon izin ya, Anda kan merawat di rumah bisa Anda kontrol.
apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Sekarang anak kita sekolah, siapa yang jaga dia? Apa yang dia makan, bagaimana bisa Anda tahu? Anda sudah capek mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, memberikan ASI, teman-teman merawat peluh kesahnya. Tiba-tiba ketemu teman yang menjauhkan dia dari kebaikan pada Anda. Bukan Anda akan kecewa? Saya pernah menangani kasus ini, Pak. Orang tua soleh, anak disekolahkan di sekolah Islam. SD, SMP, SMA. Tapi kurang kontrol. Begitu mau masuk kampus, dianggap cukup bekalnya. Maka dia boleh bebas pilih kampus. Maka masuklah dia ke kampus umum, yang aturan di kampus itu mesti ikut atau bergaul dengan teman-teman yang bahkan tidak seagama. Dia tidak pulang 2 pekan. Setelah ospek itu, begitu pulang dia minta izin pindah agama. Tuh. Jadi ada fitnah kehidupan. Bisa terkait harta, keluarga, pekerjaan. Ada hal-hal yang tidak kita kerjakan, tiba-tiba kita yakin. Ada aspek harta benda yang salah penggunaan. Ada di keluarga yang terlibat tindakan yang buruk. Itu masuk disebut dengan fitnatul mahya. Segala ujian kehidupan, hidup yang menjadi beban. Rasanya jadi beban untuk kita. Ya. Sudah? Yang kedua, ada konotasi yang positif. Tapi kalau nggak dikerjakan, jadi negatif. Yang kedua ini artinya, ujian yang diberikan pada orang lain, tapi kita diminta belajar dari hikmah itu. Yang mengalami ujiannya disebut dengan bala namanya. Bala. Cukup sekali ya. Kalau 2 kali jadi bala-bala. Bala. Oke. Atau ibtala. Misal, hujan nih. Banjir kan? Banjir misalnya. Ada tempat tuh. Kalau banjirnya mengenai saya misalnya, langsung seketika, nah maka itu bala buat saya. Ibtala, saya diuji. Nah sekarang, bagi Anda yang tidak kedapatan banjir, diminta belajar dari situ. Kenapa di sana banjir? Misal, karena saluran kurang bagus, kan? Karena nggak sampai, ya. Kenapa di Aceh misalnya kena tsunami begini? Oh, karena mungkin ada kejadian-kejadian di pantai begini, air laut gak stabil, berarti mesti siap-siap. Kalau tinggal di pantai lagi misalnya rumahnya ditarik agak sedikit ke darat dan sebagainya, bikin persiapan. Ujian yang terjadi di tempat lain, tapi kita yang diminta belajar dari situ disebut fitnah untuk kita. Ada orang jalan di tengah jalan, harusnya di pinggir, di jalan. Kena dia oleh mobil. Maka fitnah buat kita, maksudnya jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu boleh jadi sekarang yang banyak ditampilkan di media, ada pembunuhan, ada penipuan, ada korupsi, ada macam-macam, sebetulnya salah satunya fitnah untuk kita. Maksudnya yang mengalami orang lain tapi kita diminta belajar jangan melakukan hal yang sama. Jelas? Itu konteks yang positif, tapi bisa jadi kemudian negatif kalau dia tidak dikerjakan. Nah, terakhir ada orang meninggal masih difitnah juga. Itu paling gak enak. Sudah meninggal masih dituduh juga, kasusnya masih dibuka juga, kadang-kadang jasadnya dikeluarin lagi, ini lagi, cek lagi, itu lagi. Hidup aja sudah susah, meninggal makin susah lagi. Maka dari itu, diajarkan oleh Allah, kalau kita bacakan bagian ketiga ini, maka semua pintu-pintu itu Allah akan padatkan. Minimal, sekalipun ada, nggak ada beban buat kita. Jadi kalau bukan ditutup oleh Allah, atau dibuka untuk pelajaran, tapi hati kita dilapangkan. Misal, celaan itu kan tuduhan, bagian kecil dari fitnah. Kalau orang sudah dilapangkan hatinya, ya walaupun kerannya dibuka, tapi ke hati itu nggak akan berpengaruh. Ya celah aja nggak ada masalah, hatinya itu masih lapang. Ya, saya pernah ilustrasikan begini. Ada seseorang datang pada seorang kakek ngadu masalah. Kakek itu cuma mengambil garam 2 genggam. 1 dia taburkan simpan di gelas seperti ini. Minum katanya. Ambil airnya dari danau. Begitu diminum dia muntahkan. Kenapa? Asin. Sekarang dia lemparkan genggam satunya lagi ke danau, air tawar. Lalu diambil airnya, sekarang minum. Begitu diminum, segar ya. Kata kakek itu, ini hikmah yang bisa kita ambil. Demikianlah kehidupan kita. Kalau hati kita sekecil gelas ini, maka persoalan kecil pun akan jadi besar dalam hidup. Tapi kalau hati kita bisa lapang, seluas danau ini, yang besar pun akan terasa kecil dan tidak berpengaruh dalam kehidupan. Itulah meluaskan sesuatu disebut dengan insyirah. Yang luas disebut syarah. Maka turunlah surah Al-Insyirah yang menyatu dengan surah Al-Duha itu. Perhatikan kalimatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Alladhi
anqadha dhahrak. Kalau hatinya sudah luas, beban yang datang di dalam tubuh kita pun yang menjadikan berat dari kepala sampai kaki akan dilapangkan oleh Allah. Maka ditutup dengan kalimat indah. Inna ma'al usri, setiap kesulitan paling sulit pun kadang-kadang bisa selesai oleh orang ini dengan senyuman saja. Yusrun, kemudahan yang paling mudah. Maka orang yang baca doa ini, itu akan dilapangkan oleh Allah sehingga kesulitan-kesulitan di hadapan diri dia ringan semua, kadang-kadang cuma senyum aja. Ada yang begini, ada masalah, selesai nih. Dah. Macet, orang ngeluh, tantin klakson. Alhamdulillah, bisa baca Quran. Ya, terlambat bagaimana ya? Bilangannya terlambat, macet. Emang kenapa? Diberhentikan pekerjaannya, cari pekerjaan lain. Rezeki sudah diatur. Lapang sekali gitu hatinya tuh. Ya. Kalau begini bagaimana? Akan belum kejadian. Tenang gitu. Nah, cukup ya? Saya kira sementara itu manfaat doanya. Terakhir, fitnah Dajjal. Nanti siapa itu Dajjal? Bagaimana ciri-ciri Dajjal? Seperti apa bentukan Dajjal? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dengan melengkapi salam dan amalan setelah salam. Ya, tapi tanda-tanda kecil dari Dajjal itu sekarang sudah muncul. Dajjal itu dahsyatnya nanti gini. Dia nunjuk ke langit, hujan-hujan. Makanya ada orang menganggap dia Tuhan. Ya, tiba-tiba langsung hilang imannya. Dia bisa menunjuk, memukul kuburan, bangun. Ujiannya begitu. Nanti yang dibunuh, yang membunuh dia, nanti Imam Mahdi atas petunjuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti turun ke bumi, menyelesaikan itu. Tapi sekarang tanda-tanda kecil tuh ada. Ada yang minta bantuan jin tertentu, melakukan amalan-amalan Dajjal. Ya, apa di antara amalannya? Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya insya-Allah. Oke, baik. Kita punya waktu menjelang ke zuhur, ada 30 menit. Saya ambil 20 menit saja, 10 menitnya mohon izin saya harus ke bandara. Saya akan terbang ke Jogja hari ini. Jadi kita maksimalkan untuk hari ini. Silakan. Baik Ustaz, dari Mas Primus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang sholat Ustadz. Di pertemuan 2 bulan yang lalu, duduk istirah dan tawaruk. Apakah duduk terakhir itu, sebelum salam terakhir, kita boleh istirah? Apakah boleh seperti itu? Ini masalah kenyamanan saja. Baik. Terus yang kedua Ustadz, di pertemuan lalu Ustadz mengatakan bahwa di dalam sholat sunnah itu sebaiknya ayatnya ditambah. Sedangkan stok hafalannya cuma segitu-gitu aja. Apakah kita bisa menggunakan mushaf? Dan bagaimana, apakah pahalanya lebih baik menggunakan mushaf atau tidak? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan iftirash dan tawarruk. Iftirash, melipat di bagian kaki yang kiri, diduduki kemudian, sementara yang kanan tetap tegak seperti ini, sudah pernah dicontohkan. Ini ada kamera kan ya? Masuk ke situ ya. Jadi kalau kita contohkan sekali lagi, yang ini iftirash, yang kanannya dilipat seperti ini, diduduki, yang kiri maaf, dilipat begini, yang kanannya tetap terbuka, jari kakinya kemudian dilipat seperti ini. Ya, kalau, nampak di layar. Mohon izin, saya boleh di sini? Supaya kelihatan. Maaf dan jangan ditiru ya. Ini hanya untuk contoh saja. Ya, kita ambil ininya, boleh? Saya minta izin. Ya. Saya clearkan dulu pertama. Ini sekarang posisinya bukan meja, tapi tempat praktek. Ya, saya takut video saya dipotong nanti jadi berubah. Bismillah. Mohon izin ya. Jadi ini seperti ini. Iftirash dari kata farasha, membentangkan bagian yang kirinya, kemudian diduduki. Karena itu kasur disebut dengan firash, karena dia dibentangkan dan ditiduri di atasnya kemudian. Yang kanannya ditegakkan begini dan dilipat seperti ini. Ini iftirash. Oke. Tawarruk lebih santai. Ininya dimasukkan ke sini, kemudian duduknya di alas bawahnya, kemudian yang kiri tembus ke bagian betis yang kanan. Kanan tetap dilipat dalam suasana tegak, kemudian jarinya dilipat begini. Ini tawarruk. Jelas ya? Iftirash, tawarruk. Oke. Dalam riwayat-riwayat awal, terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Nabi posisi semua tahiyatnya itu iftirash. Baik di salat yang 2 rakaat atau lebih 2 rakaat. Lebih 2 rakaat itu bisa 3, bisa 4. 3 seperti maghrib,
4 seperti zuhur, asar, dan isya. Oke, di awal-awal masa Nabi menunjukkan sholat itu iftirash. Sehingga sampai sekarang Malikiyah juga Hanafiyah itu menggunakan hadis yang ini, duduknya iftirash, dan hadisnya sahih. Nabi di akhir-akhir masa hidupnya, terutama saat beliau sudah semakin menurun, ya karena kondisi yang sakit tadi, maka di akhir tahiyatnya, rakaat terakhirnya, tahiyat akhirnya itu menggunakan tawarruk. Sehingga sangat familiar hadis ini, termasuk Imam Ahmad meriwayatkannya, idza qa'ada fi rak'ataini qa'ada 'alal iftirash wa fil akhir 'ala tawarruk. Jika Nabi salat tasyahud yang pertama di 2 rakaat itu, maka beliau tasyahudnya menggunakan iftirash. Tapi kalau di rakaat yang terakhir menggunakan tawarruk. Makanya di salat-salat yang lebih 2 rakaat tidak ada perdebatan di sini. Yang tasyahud pertama pakai iftirash, tahiyat pertama, tahiyat ula. Maghrib 3 rakaat. 2 rakaat pertama pasti tahiyat kan? Maka duduknya iftirash begini. Oke? Tahiyat terakhirnya tawarruk. Jadi begini. Ya. Ini bagian terakhir beliau tawarruk. Isya 4 rakaat, 2-nya pasti duduk seperti ini. Terakhirnya kemudian tawarruk. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Nah, jadi kalau sekarang ada teman kita misalnya yang ingin iftirash, baik di rakaat kedua, tasyahud pertama ataupun yang terakhir, semuanya iftirash, gak ada masalah. Sah, dia menggunakan hadis yang pertama tadi. Kalau ada yang menggunakan hadis yang kedua, jangan ada persoalan juga. Di tahiyat pertama dia iftirash, tahiyat terakhir dia kemudian tawarruk. Pernah Al-Imam Asy-Syafi'i ini berdiskusi ketika disoal. Beliau disoal begini, ya Imam Asy-Syafi'i, kenapa Anda memilih menggunakan pertama iftirash, kedua tawarruk? Padahal kan ada hadis yang awal-awal yang menggunakan iftirash semua. Nabi kan tawarruk itu karena Nabi terakhir kondisinya agak mulai melemah. Kenapa tidak menggunakan hadis pertama? Apa kata Imam Syafi'i? Bagus sekali jawabannya. Kata beliau, saya kan sholat mencontoh Nabi. Kalau Nabi pertama iftirash, kedua tawarruk, ya saya ikutin sama dengan Anda. Cuman logika Anda juga perlu diperbaiki. Kalau Nabi penyebabnya karena kurang sehat menjadi tawarruk keduanya, kenapa yang pertamanya tetap iftirash? Kenapa nggak tawarruk juga, kata Imam Syafi'i? Nah, tapi intinya dua-duanya benar. Mau iftirash, mau yang keduanya tawarruk, tidak ada masalah. Yang salah yang tidak sholat. Oke, sepakat itu ya? Nah, kasus kedua, sholat yang 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat. Saya tanya, duduknya iftirash atau tawarruk? Ya? Iftirash yang pertama, gini. Oke. Atau tawarruk yang kedua begini. Kalau cuma 2 rakaat. Dua-duanya boleh. Kenapa? Lihat nih, cerdasnya Nabi di sini. Kata Nabi, jika di akhir. Nabi tidak katakan jika 2 rakaat. Jika di akhir. Jadi yang memahami subuh 2 rakaat, tahiyatnya kan cuma 1. Itu disebut tahiyat pertama, maka dia iftirash. Tapi yang mengatakan subuh kan memang cuma 2 rakaat. 1 itu ya tahiyat terakhir, maka dia tawarruk. Jadi mau tawarruk, mau iftirash dalam 2 rakaat, sah sholatnya. Dan uniknya menggunakan hadis yang sama. Jadi hadis yang sama dipahami dengan kemudahan dan tidak perlu ada perdebatan di situ. Jadi ini bukan persoalan mana yang paling sunnah. Dua-duanya sunnah, tinggal bagaimana cara kita memahaminya. Ternyata apa yang Nabi lakukan untuk kemudahan kita. Kalau ada kesulitan saat iftirash, maka tawarruklah. Kalau ada kesulitan saat tawarruk, maka silahkan iftirash. Jelas sampai sini? Oke, ini bagian yang pertama tentang tawarruk dan duduk iftirash. Yang kedua, cukup tadi. Membaca mushaf, apakah boleh kemudian dalam sholat sunnah ada keringanan kita untuk bisa membaca mushaf kalau kita ingin memperbanyak bacaan? Boleh. Di sini ada pendapat kesepakatan ulama, boleh dengan catatan. Apa catatannya? 1, bukan dilakukan sebagai imam dalam sholat sunnah. Jadi, kan ada imam dalam sholat sunnah seperti Idul Fitri, sunnah, tapi ada imam, ada makmum. Idul Adha, tarawih, ya, sholat sunnah tapi ada imam, ada makmum. Syarat jadi imam itu hafal yang dibaca. Dia tidak membaca yang tidak hafal. Jangan sampai membuat kepanikan pada makmum. Imamnya nyontek ya, iya. Jadi biarkan aja. Ya, jadi kalau mau jadi imam, hafalkan dulu. Baca kemudian. Kalau kita sholat sendirian, sah, boleh. Atau menjadi makmum untuk menyimak bacaan imam. Boleh. Jadi misalnya Ramadan nih, ya, ada imam baca kan?
Terus kita di belakang nggak tahu yang dibaca apa. Atau kita di Mekah atau masjid tertentu yang sehari 1 juz. Itu boleh kita pegang begini. Ya. Kemudian fikih sholat sunnah itu lebih luas dibanding sholat fardu. Contoh, sholat fardu bisa berdiri. Kalau mampu berdiri nggak boleh duduk. Kalau Anda duduk padahal mampu berdiri, maka sholatnya batal. Tidak sah, mesti diulang. Tapi sholat sunnah, walaupun mampu berdiri, Anda masih bisa duduk kalau pengen duduk. Cuman pahalanya setengah. Ya kalau kita sholat di Mekah, sekali sholat kan 100.000 kan, Masjidil Haram. 100.000. Jadi kalaupun dapat setengah, sholat tarawih misalnya kan capek, ada bangku kan di belakang duduk, masih dapat 50.000. Tapi kalau di Masjid Raya Bintaro, benar-benar setengah. Makanya fikihnya disesuaikan di situ. Oke? Kalau sendirian, sholat sunnah itu boleh. Silahkan. Walaupun sebetulnya kata Al-Quran yang paling mudah yang kita hafalkan, itu yang kita dahulukan. Tapi kalau kita mau target sambil menghafal, nggak ada masalah. Karena sunnah lebih fleksibel dibandingkan sholat fardu. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bissawab. Saya jawab dulu yang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh minta tolong nasab Nabi Muhammad SAW di atas 5. Yang tadi Ustaz sebutin karena mau buat hafalan. Saya dan anak saya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin This bin Adam alaihissalam. Sudah? Oke, silakan hafalkan. Pertemuan berikutnya saya tes yang bertanya ini. Ya, kalau belum hafal, saya libur dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana jika kita mengikhlaskan hutang kita ke seseorang? Kalau ini saya sepakat kita, nggak apa-apa. Apakah kita perlu memberitahukan ke orang tersebut? Baik. Ikhlas itu hubungannya dengan Allah. Ya. Tapi takdir dalam muamalah ada yang harus diungkapkan. Anda ingin menikah dengan ikhlas, tapi bukan berarti saat akad diam aja. Aku nikahkan kau dengan putri kandungku ini dibayar tunai. Ikhlas. Nggak bisa. Harus dikeluarkan seikhlas-ikhlasnya mesti keluar. Sama utang pun begitu. Kita ikhlaskan karena Allah, tapi ada kalimat yang disampaikan. Cuman kata Imam Al-Ghazali, kata ikhlasnya nggak usah dibawa-bawa. Cukup aja. Mohon izin memang ada catatan antara di keuangan antum ke saya. Insya Allah, Allah sudah berikan rezeki juga ke saya. Kita anggap lunas saja. Mudah-mudahan jadi pahala untuk kita semua. Sampai situ aja. Kalimat ikhlasnya jangan dibawa. Aneh ikhlas dia pokoknya karena Allah. Nggak usah. Kata para ulama, ciri orang ikhlas adalah tidak menyebutkan ikhlas ketika dia beramal. Jelas ya? Baik. Oke, baik. Bismillah. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana menjawab ya kata-kata dari Bunda. Saya lahir Kristen sampai 19 sampai ya bulan tertentu, tahun tertentu, dan semua yang saya capai berkat doa ibu baik ke Tuhan beliau. Lalu mengapa setelah semua berhasil dan selesai saya memutuskan mu'alaf, kata mama saya, apa yang harus saya jawab? Dari mana pertama tahunya apa yang kita capai? Dari doa yang disampaikan pada Tuhan yang tidak kita yakini. Satu itu. Yang kedua, indah sekali apa yang Allah sampaikan. Buka Quran surah ke-25 ayat 23. Quran surah 25 ayat 23. Quran surah kedua ayat 168. Oke? Nanti bedakan dengan Quran surah kedua ayat 172. Yuk kita uji dulu pernyataannya. Ada pernyataan dari kawan kita bahwa ini saya sukses sekarang berkat doa ibu saya
yang memohon kepada Tuhannya karena berbeda keyakinan dengan saya. Lalu ketika memutuskan untuk masuk Islam, ibunya menyoal, kamu kenapa pindah agama? Kamu sukses sekarang kan karena doa mama. Lalu kenapa engkau putuskan pindah? Sekarang perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, kita sekarang hidup di mana? Di dunia. Baik. Dan kita sekarang ada di mana? Di Hotel Santika. Oke. Nah, sekarang karena kita hidup di dunia, maka ada hukum dunia yang Allah berlakukan. Ingat, ada hukum dunia yang Allah berlakukan. Hukumnya ada dua. Ada yang dimaksud hukum universal. Berlaku baik bagi yang beriman ataupun yang belum beriman. Jadi saya kasih teori dulu ya, saya belum jawab untuk doanya. Untuk yang beriman atau yang belum beriman. Semua sama hukumnya. Apa contohnya? Pintar, kaya, populer, dan seterusnya. Masalah dunia. Allah memberikan hukum umum. Contoh, kalau Anda ingin pintar, Anda belajar. Maka semua yang belajar bisa kemungkinan pintar. Tidak cukup dengan sholat, tapi nggak mau belajar, nggak akan pintar. Itu poinnya. Kerja pun, sekarang Anda meraih pekerjaan. Anda bekerja sampai sukses, sampai bagus, sampai macam-macam. Poin terbesarnya adalah, apa yang menjadikan Anda meraih itu semua? Salah satunya ada usaha, ikhtiar. Ini yang disebutkan di Quran surah kedua, ayat 168. Jadi kekayaan, kesuksesan, itu tidak terkait erat dengan keislaman atau ketidakislaman seseorang. Sepanjang Anda mau bekerja keras, sepanjang Anda mau berusaha, Anda bisa sukses. Karena itulah ketika kalimat kerja dibuka dalam Al-Quran, kalimatnya universal, menggunakan nas. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu. Hei semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan engkau bekerja. Cari kebutuhan sesuap nasimu. Itu menggunakan term sinekdok pas prototo. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Lawannya totem pro parte. Ayah mau kemana? Mencari sesuap nasi. Kan bukan cuma sesuap yang diambil kan? Pakaian, banyak, semua didapatkan. Kata Allah, hei semua manusia silakan kerja. Silakan beraktivitas. Minta petunjuk, minta arahan, bangun koneksi, silahkan. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda bisa kaya. Anda bisa sukses. Dan hukumnya ketika dikerjakan, maka kasih Allah menjadikan setiap pekerja itu diberi jalan. Karena hukumnya umum. Walaupun dia seorang yang belum beriman, non-muslim, non-iman misalnya, tapi dia menempuh ikhtiar universal ini. Dia mau bekerja, dia mau minta petunjuk misalnya pada orang tuanya. Sekalipun orang tuanya salah doa, bukan minta kepada Allah, misalnya minta kepada yang lain, bukan Tuhan itu yang mengabulkan, tapi hukum Allah yang menjadikan dia mengantar pada kesuksesannya. Karena dia mau bekerja itu. Kalau dia tidak kerja, sekarang buktikan begini. Anda misalnya tidak bekerja, tidak ada ikhtiar. Walaupun ibu Anda berdoa sehebat apapun, tapi Andanya tidak mengeksekusi, nggak akan mungkin dapat itu. Jelas sampai sini? Sekarang apa hubungan dengan iman? Iman itu memberikan keberkahan pada kesuksesan kita. Karena syarat sukses itu bukan beriman. Syarat sukses itu berusaha, ikhtiar. Kalau ingin keberkahan pada kesuksesannya, maka berimanlah. Iman itu yang memberikan keberkahan pada kesuksesan. Ketenangan itu berkah. Manfaat itu berkah. Sekarang tunjukkan kepada saya, sebelum Anda masuk Islam dan setelah masuk Islam, perasaan tenang mana? Sebelum atau setelah? Silahkan cek. Ada kenikmatan nggak? Lebih terarah nggak menggunakan hartanya? Pasti ada perbedaan di dalamnya. Karena ketika Allah memanggil orang beriman, kalimat halalnya dibuang, kalimat thayyibnya dijamakan. Buka Quran surah kedua, ayat 172. Ini yang saya maksudkan. Paling kiri agak ke atas sedikit. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang beriman, kulu, silakan kau bekerja. Min thayyibati ma razaqnakum. Kalau engkau bekerja pada iman, maka imanmu akan membimbing pada yang halal. Maksudnya, orang beriman tuh nggak pikir yang haram lagi, dia tinggalkan. Dia nggak mikir, dulu mungkin semua Anda kerjakan, karena nggak ada batasan. Tampilan dibuka semua, makanan semua mungkin dimakan, nggak ada batas. Sekarang setelah beriman, ada semua batasan. Kata Allah, kalau engkau kerjakan begini, aku yang dekatkan keberkahannya, dan aku yang mudahkan kenikmatannya. Halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Di antara makna thayyib itu berkah. Bertambahnya jumlah kebaikan. Di bagaimana secara singkat menjawab jawaban tadi? Terima kasih Mamah banyak mendoakan saya. Jawab dulu dengan kalimat yang baik. Itu ada di Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Mamah terima kasih telah banyak mendoakan saya.
Cuma yang saya pelajari, memang rezeki itu, kaya itu, sukses itu, peran terpenting dari kebesarannya adalah saat kita berusaha serius untuk berikhtiar, bekerja mendapatkan itu. Yang diberikan Tuhan, itu berkahnya. Berkah itu yang mengalir lewat doa. Nah, saya rasakan selama ini, ketika saya masuk Islam, berkah itu yang banyak saya dapatkan. Itu pemberian Tuhan yang saya rasakan. Sedangkan pekerjaan, banyak orang bisa mendapatkan dengan cara apapun, termasuk kalau dia rajin bekerja. Jadi jawaban paling singkat Anda sampaikan, ucapkan terima kasih dulu pada orang tua, itu yang dimaksud Quran, surah ke-31 ayat ke-15. Kata Allah, kalau ada orang tua beda keyakinan mengajak Anda untuk balik lagi ke agamanya, maka silahkan menolak dengan cara yang lembut. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jangan taati, tolak dengan lembut. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perdebatan Anda dengan orang tua memutus hubungan Anda saat di dunia. Jangan tinggalkan, tetap sayangi. Kalau ada punya sesuatu bagi, berikan hadiah. Terus tambahkan ketaatan Anda. Maksudnya apa? Sakit Anda yang merawatnya, jenguk beliau. Sampai kemudian ada pertanyaan dalam dirinya. Kamu kok bisa begini? Inilah yang saya maksudkan keberkahan dalam keislaman saya. Kalau itu bisa dijawab dengan baik, maka insya Allah akan lebih memahamkan pada diri beliau. Allah Ta'ala alam bisawab. 1 menit lagi? Oh 11 menit lagi. Waktu zuhur saya batasi 2 menit ya, sampai jam 12 ya, atau 5 menit sebentar. Saya jawab yang pakai ketikan dulu ya. Ini niat banget bertanya. Terbayang sampai ngeprint dulu, motong kertasnya dulu gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau nanya, baik saya mau jawab. Saya pernah dengar ceramah ada salah satu pintu surga yang diperuntukkan buat orang yang sering melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat setelah duhur. Nah yang terbaik itu kita sholat 4 rakaat dengan 2 kali salam atau 4 rakaat dengan 1 kali salam ya Ustaz. Taib. An Ummi Habibah. Ya, ada yang mengatakan Ummu Maimunah radhiyallahu taala anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla itsnatai asyrata rak'atan." Siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya di siang dan malam. Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Bukan cuma masuk surga, akan dibangunkan satu rumah spesial untuknya di surga. Yang membiasakan salat sunnah 12 rakaat dalam sehari. Akan dibangunkan oleh Allah satu rumah untuknya spesial di surga. Mereknya rumah rawatib. Ya, terbiasa. Masya Allah. Kalau kita mau bangun rumah harus ada bahannya nggak? Nah sekarang Allah sudah kasih bahannya saat di dunia. Tinggal kita mau bangun nggak? Kalau bahannya kita kumpulkan, datang ke sana kan surga beda dengan akhirat, dengan dunia. Kalau surga itu kun yakun, yang ada jadi. Jadi kepikiran langsung ada. Di bahan yang kita siapkan sekarang, begitu masuk surga langsung seketika jadi. Apa itu jumlah salatnya? Perhatikan kalimatnya, arba'an qabla dhuhri. Itu kalimat pertama yang dibuka. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Kemudian rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Oke? Saya ulang. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? 12. Orang yang konsisten mengerjakan itu sampai wafat. Di kita sekarang setelah mendengar hadis ini, ya, ini setelah didengar oleh istri Nabi, Nabi mengatakan ini. Apa jawab istri Nabi seketika? Kata beliau, bima makna laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Kata beliau, setelah saya mendengar keterangan itu, saya berjanji pada diri saya nggak akan pernah meninggalkannya selama hidup. Istri Nabi di surga dengan Nabi, mendengar kalimat Nabi, beliau katakan, saya berjanji nggak akan tinggalkan selama hidup, saya bertekad. Sekarang kita teman Nabi bukan, sahabat Nabi bukan, istri Nabi bukan, ada jaminan itu. Ayo kita pakai. Nah, bagaimana caranya? Kita biasakan dulu. Mungkin Anda kerjakan sekarang, besok wafat misalnya, pas saat ngerjakan itu dapat 1. Nah, itu hadis tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau misalnya sulit, Anda sedang di kantor nih, nggak bisa 4,
batasan waktunya ada. Maka rumus Ibnu Umar dipakai, 2 rakaat. Jadi kalau nggak bisa 4, jadikan 2. Jelas? Kalau sedang jamak qasar safar, maka memang itu ringan, dihilangkan, rukhsah. Jadi nggak digunakan pun, nggak dipakai, nggak dilakukan, nggak apa-apa. Tetap pahalanya dituliskan. Jadi kebiasaan orang yang mengerjakan ibadah sunnah, ketika muncul amalan yang lain yang tak bisa mengerjakan yang sunnah, pahala sunnah dituliskan. Itu keindahannya. Anda biasa puasa sholat sunnah. Datang Ramadan, maka puasa sunnah Anda semuanya dituliskan selama bulan itu. Walaupun tidak dikerjakan sama sekali. Baik, sekarang ada tambahan hadisnya, 4. Yang 4 ini, ba'da zuhur, ada. Cara membacanya begini, 12 saja dapat 1 rumah, apalagi kita tambah. Tapi nambahnya harus sesuai dengan waktunya. Misal, zuhur, setelah zuhur, boleh 2, boleh 4. Sebelum asar, mutlak, bisa 4. Sebelum isya, ma bainal adzanaini raka'atain, bisa 2 rakaat. Kasus yang ditanyakan tentang yang 4 rakaat, apakah bisa 4 sekaligus, 1 kali salam, atau dibagi 2-2? Keduanya bisa dilakukan, bergantung kadar kondisinya. Kalau orang memahami bahwa Anda mengerjakan sholat sunnah, silakan 4 sekaligus dikerjakan. Tapi kalau orang belum paham, Anda bisa pisah 2-2. Kerjakan 2 rakaat, setelah itu bangkit lagi 2 rakaat, 2 kali salam. Jangan sampai nanti orang belum paham begini. Itu siapa sih? Iya, kok zuhurnya duluan ya? Iya, bid'ah kayaknya. Oke? Nah, jadi silakan bisa dikerjakan sekaligus, sekali salam, atau dibagi 2 dengan 2 kali salam. Khusus untuk ba'diyah zuhur yang 4 rakaat, biasanya sementara sahabat Nabi termasuk Muawiyah ya bin Abi Sufyan itu biasanya mengerjakan 2-2 di masjid 2, di rumah 2. Jadi kalau dia sholat berjamaah di masjid, rata-rata sahabat di masjid. Jadi 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya lagi di rumah. Ya, jadi dia memperbanyak tempat sujud supaya bersaksi di hadapan Allah di akhirat. Saya tuh berharap nanti pas pulang tuh ada saut-sautan gitu. Wah, di karpet ini nanti bicara, ya Allah saya pernah dipijak dia sholat, ya Allah saya pernah dipakai sujud, pernah. Itu indah itu. Nanti kita lihat satu saat. Dan nanti kata Nabi begini, Nabi itu sedang duduk dengan teman-teman sahabat beliau, tiba-tiba begini kata Nabi, nanti ada yang dipanggil di surga sama pintu puasa, namanya Ar-Rayyan. Ya, jadi kalau sudah manggil-manggil, aina shaimun, mana orang ahli puasa. Fa idza dakhaluhu, begitu masuk ahli puasa itu, ughliqa, ditutup langsung. Kalimatnya ughliqa, bukan ghulliqa. Kalau di ghulliqa ditutup pelan-pelan, masih bisa ngintip. Tapi ini ughliqa, cepat. Jadi orang penasaran, kenapa sih? Udah masuk duluan. Ada yang dipanggil oleh pintu tahajud. Mana ahli tahajud? Ahli tahajud masuk. Ada yang dipanggil oleh pintu sedekah. Masuk. Terus saat semua hening, gini, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada nggak yang dipanggil bersaut-sautan lewat semua pintu itu? Semua manggil. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana? Langsung disebut namanya si fulan. Mana si fulan? Kata Nabi, ada. Dan aku bermohon pada Allah, semoga engkau termasuk dari bagiannya. Dari sejak itu, walaupun ada doa Nabi, sahabat itu tetap mengeksekusi dengan ikhtiar dia. Maka sejak saat itu, dia keluarkan semua jenis pintu surga. Pintu sedekah, tahajud, puasa, dan yang lainnya. Maka dia bikin program setiap hari mengerjakan amalan di 8 pintu itu. Jadi beliau punya anggaran, setiap hari mesti sedekah. Setiap hari mesti bangun tahajud. Setiap hari mesti nyantuni, setiap hari nengok orang sakit, cari sesibuk apapun dikerjakan. Sehingga satu kali Nabi bertemu dengan kawan-kawannya, perhatikan kalimatnya. Siapa ini yang sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah infak? Sebagian turun, satu masih angkat tangan, yang lain angkat tangan sebagian. Siapa yang nengok orang sakit? Sebagian turun, beberapa angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah menyolatkan yang sakit, yang meninggal, menyolatkan yang meninggal, cuman beliau angkat tangan. Siapa yang sudah mengantarkan ke kubur di hari ini, cuman beliau yang angkat tangan. Semua yang disebut Nabi, cuman beliau yang angkat tangannya. Maka diambillah tangannya oleh Nabi, dikatakan, ini adalah saudaraku, siapa yang menyakitinya telah menyakitiku. Dialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ayahanda dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang hidupnya mendampingi Nabi, di kuburnya pun bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin katakan, jika sahabat Abu Bakar saja yang hidupnya bersama Nabi, hijrah menemani Nabi, dikubur bersama Nabi, di surga dengan Nabi, dan termasuk mertua dan sahabat Nabi, masih serius untuk menempuh amalan, maka siapa kita yang tidak satu kuku pun setara dengan amalan Abu Bakar As-Siddiq? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah supaya dibimbing, dikuatkan untuk istiqamah beramal soleh. Kalau belum mampu memperbanyak amal soleh, berlomba dengan orang baik, maka setidaknya berlombalah dengan para pendosa untuk bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon terima semua ikhtiar yang telah kami kerjakan sampai dengan hari ini dan mohon terima taubat kami yang telah kami sampaikan sejak detik ini. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami menyadari kami banyak berbuat salah dan dosa, tapi kami memohon dengan rahmat-Mu yang begitu luas. Jika ada satupun pendosa di tempat ini, ya Allah, jangan biarkan dia pulang sebelum Engkau mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Ya Allah, jika ada yang tengah dirundung kegelisahan di tempat ini, maka mohon jangan biarkan dia kembali, ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassarta. Duhai Allah, jika ada yang tengah merasakan kesulitan yang hadir pada saat ini, entah di rumah tangganya, entah kehidupan sosialnya, entah di pekerjaannya, mohon ya Allah, dengan keikhlasan amalnya, kesungguhannya dia hadir pada saat ini, mohon angkat, hilangkan semua kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami diuji dengan penyakit apapun yang menderitanya, penyakit apapun yang Kau ujikan kepadanya, maka mohon dengan keikhlasan amalnya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma i'tarafna bi anna dhunubana katsira, walakinna syahidna bi anna rahmataka wasi'ah. Allahumma rahmatak ya arhamar rahimin. Inna nas'aluka rahmatak ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mengakui kami banyak berbuat dosa. Kami banyak berbuat salah. Salah sebagai seorang ayah, salah sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, istri, anak-anak. Banyak dosa kami, ya Allah. Tak sanggup kami kembali kepadamu menatapmu. Mungkin kami bukan ahli surga untuk saat ini, ya Allah. Tapi kami merasakan bahwa rahmatmu begitu luas. Kami menyaksikan janjimu begitu nyata. Engkau mengatakan rahmatmu melebihi segala murkamu. Maka kami mohon pada hari ini, ya Allah. Allahumma anugerahkan rahmatmu kepadamu, ya Allah. Anugerahkan rahmatmu kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika taubatan nasuha, asli ahwalan ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bertobat dengan sungguh-sungguh pada hari ini. Kami mohon, jika kemarin banyak yang sia-sia, maka mohon jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari sebelumnya. Allahumma idza kana hunalika baqiyatan min ayyamina faj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, jika esok lusa masih ada kesempatan kami untuk beraktivitas, maka mohon bimbing kami untuk lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kami merindukan rahmat-Mu, ya Allah. Kami merindukan kebahagiaan yang sejati, ya Rabbal Alamin. Allahumma hdi ya Allah ummahatina wa abaina ghairil muslimin la yahtadu ila Islam. Ya Allah, kami mohon jika ada sahabat-sahabat kami sampai hari ini, tetangga kami, teman kami, ya Allah, bahkan ayah kami, mama kami, ibu kami, ya Allah, papa kami yang belum berislam sampai hari ini, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka untuk bersyahadat. Lembutkan jiwa mereka untuk menerima Islam, ya Allah. Jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Satukan seperti Engkau satukan kami di dunia ini. Wa idza kana hunalika ya Allah min akhir hayatina, wa idza kana al-yawmu ya Allah min akhir hayatina faj'al hadzal yawm husnal khatimah. Ya Allah, kami bermohon jika hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan kami harus kembali kepadamu, kami mohon jadikan hari ini bagi kami husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan muslim. Kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mohon jawab ya Allah kalimat kami dengan panggilan-Mu yang indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku sudah meridai amalmu, Engkau pun akan ridho dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untukmu, pulanglah Engkau menjadi hamba-Ku yang saleh. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil haya wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah ya Allah hidup bersama beliau di dunia, walau menatapnya di alam mimpi. Wala tudayyi'al fursah lil liqa' ma'a Rasulillah yaumil qiyamati fi jannatikal firdausil a'la. Kami mohon ya Allah, jangan hilangkan kesempatan kami untuk berjumpa walau menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ya Allah, tempatkan kami bersama beliau ya Allah, bersama kedua orang tua kami, bersama keluarga besar kami, anak-anak kami, cucu kami. Allahumma alif baina qulubina jannibna minat tafraqah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, jauhkan dari perpecahan ya Allah. Ya Allah, himpun kami sebagai teman-teman, saudara yang baik. Satukan kami di akhirat sebagaimana Engkau satukan kami di dunia. Rubah diri kami ya Allah, jauhkan dari sikap tercela, bersihkan hati kami dan jauhkan dari perasaan-perasaan dan sifat yang kotor. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkan segala kawan-kawan kami ya Allah, hidup-hidup kami ya Allah. Ya Allah, berikan jawaban pada setiap pertanyaan yang hadir saat ini. Ya Allah, berikan jawaban dengan tindakan-Mu. Berkahi ya Allah dan selamatkan kami dari segala keburukan yang tidak Engkau ridai. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.